Karena katanya Kristen ini kan kafir. Itu kan dari mulut-mulut taunya orang itu kan kafir dan tidak ada yang nemani katanya kalau sampai masuk Kristen. Kata suami saya, makanya kamu terima Tuhan. Tidak, saya belum terima Tuhan itu. Saya masih menyepelekan Tuhan dan saya masih menolak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa, kata saya. Aku percaya dengan Engkau Tuhan, kata saya dengan Tuhan Yesus. Berjalan lagi Bapak ini. Terima kasih katanya. Remnya ada Mbak, kita jalan lagi ya Pak. Ya, kata Bapak supir ini mengejar waktu karena saya lihat anak ini sudah tidak berdaya pokoknya si Kevin ini. Tiba waktu hari Minggu, dokter itu masuklah ke ruangan saya. Bayinya dibawa, ibu boleh pulang katanya. Saya menangis. Suami saya sudah datang Kak Pak untuk membayar pelunasan bukan. Tadi ada saudara bapak atau saudara ibu katanya datang. Uangnya itu masih dalam amplop Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bingung. Suami saya belum datang tapi kok sudah ada uang. Pas begitu Pak Made itu nyuruh nyari suami saya bingung. Suami saya kan belum pulang. Pas datanglah jam 7-an malam itu suami saya datang. Saya bilang, Bapak ditunggu Pak Made sekarang, soalnya kita ini harus pulang. Pulang kami nih ngomong, kita ini kan gak ada uang, sudah pokoknya suruh tanda tangan aja katanya. Kami naiklah ke atas. Tadi ada ibu-ibu katanya, Bapak bebas, Bapak bisa pulang. Di situ suami saya menangis. Itulah saya dipeluk dan dicium di situ di depan dokter itu. Kamu harus terima Tuhan dan kamu tidak boleh lagi menolak dan menyangkal Tuhan Yesus katanya. Di situ saya ikut nangis Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Biarpun kami miskin di dunia, tapi saya lebih berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa Tuhan Yesus begitu dahsyat, begitu luar biasanya menghargai saya tuh, dan menolong dalam jiwa saya, Bapak Ibu Saudara. Di situ uang dihitung, genaplah 15 sesuai dengan permintaan dokter, suami saya tanda tangan, dan saya besok pagi hari Senin itu saya diizinkan pulang Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya bisa membawa Joshua pulang ke rumah dan sampai pertengahan jalan itu masih di rumah sakit di pos itu saya ditangkap satpam. Katanya saya belum kan tersebar ya mungkin saya belum melunasi pembayaran saya ditangkap katanya melarikan diri seorang bayi karena belum melunasi administrasi. Diteleponlah ke ruang bidan ke dokter itu. Bapak satpam ini. Jadi rupanya saya sudah keluar. Saya sudah biar aja ibu itu bebas. Ibu itu sudah melunasi pembayarannya. Di situ saya bebas dan saya keluar. Akhirnya dengan selamat dan sehat saya pulanglah ke kontrakan di SP2. Naik sepeda motor Bapak Ibu Saudara. Operasi itu kan sakit ya. Kena ganjakan apa itu. Saya naik sepeda motor dengan suami saya. Dan nyampe kontrakan anak saya ini kan harus masuk ke dalam kardus itu bukannya apa harus pakai lampu hijau ini. Jadi selama setahun suami saya yang merawat, jadi suami saya tidak bekerja, sayalah yang untuk menggantikan posisi suami saya. Waktu itu saya menyewa, membarak, mengontrak dan sukacita yang sangat luar biasa yang saya rasakan dan kami pun tidak boleh mengeluh dan tidak boleh berputus asa. Mengikut Tuhan itu memang halangan, rintangan, apa yang di depan mata kita masalah itu pasti ada. Tuhan tidak bilang juga jalan tuh selalu lurus, selalu mulus Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di situ mujizat Tuhan yang saya rasakan, yang saya alami. Tiba-tiba suami saya tuh ngajak pulang Bapak Ibu Saudara, ngajak ke Jawa tahun 2015 ini. Karena apa? Mungkin pikiran suami saya di sini aku nggak ada kerjaan, siapa tahu kita di Jawa ada kerjaan kata suami saya. Oke, saya turuti, kami pulanglah ke Jawa dan kami tinggal di Karawang Bapak Ibu Saudara. Di Karawang kami sempat 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Nah di Karawang ini kami di daerah Karaba. Saya mengikuti di PT itu selama 1 bulan saya tidak pulang Bapak Ibu Saudara. Itu pun belum lama. Tahun 2018 saya berangkat TKW ke Arab. Dan saya langsung terbang selama 1 bulan. Tujuan saya itu ke Abha. Dari Jakarta transit ke Jeddah. Rupanya TKW seperti itu. Saya menangis. Sedangkan saya bahasa Arab nggak tahu. Saya punya baby, saya mau pulang. Oke, kamu sudah 3 bulan lebih ini, kamu sudah masuk training dan sudah
mencukupkan apa uang yang saya kirim ke agen kamu katanya. Kamu tidak kena denda katanya. Kamu boleh pulang. Situ saya nangis, Tuhan Yesus luar biasa. Padahal Bapak Ibu Saudara, TKW itu paling susah. Kalau sudah TKW itu tidak bisa pulang dengan alasan apapun kalau belum memenuhi kontrak. Di situ saya langsung dibelikan tiket dan saya dipulangkan Indonesia, pulang, jangan lagi TKW, biar makan garam katanya, kamu tetap jaga anakmu di Indonesia, biar sesusah apapun jangan sampai TKW. Itu luar biasanya Tuhan menolong saya, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak diizinkan untuk menjadi TKW. Saya pulang di antar majikan saya dari Abha menuju ke Jeddah. Jadi tidak lama majikan saya pulang, saya terbang. Saya pulang dari Jeddah itu ke Jakarta ya Bapak Ibu Saudara. Saya naik pesawat Arabian, Saudi Arabian, jam 11 malam terbang. Pagi, itu sore ya, suami saya kaget. HP saya telepon. Loh, kok HP kamu aktif? Katanya, aku sudah pulang. Nangislah suami dengan anak saya itu. Saya pulanglah ke kontrakan dari Karawang, dari Jakarta itu Kampung Rambutan, saya menuju ke Karawang, ke Karaba, Bapak Ibu Saudara. Saya naik taksi waktu itu, sudah nggak ada bis. Saya turun, anak saya yang besar itu si Kevin, saya asuhkan dengan orang. Jadi 1 bulan tuh 1,5 juta upah anak saya tuh, mengasuh tuh. Nangislah Kevin ini, kurus badannya Bapak Ibu Saudara, karena kan diasuh orang tidak sama dengan diasuh kedua orang tuanya. Jadi nangis senanglah anak saya. Jadi pulang dari Arab saya tuh dapat uang 500 real. Tahun 2019 awal Bapak Ibu Saudara saya pulang, 2018 saya berangkat, Bapak suami saya minta pulang lagi ke Kalimantan. Kita nggak bisa, setelah COVID macam ini nanti kita nggak bisa pulang. Kita nekat, saya dari Arab langsung besoknya saya menuju ke Kalimantan Bapak Ibu Saudara saya. Kami naik kapal, disitulah kami langsung menuju ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, langsung kami menuju ke Nangabulik, Kabupaten Lamando Bapak Ibu Saudara. Sekarang kami sudah 2 tahun berada di Kalimantan Tengah, daerah Nangabulik, Kabupaten Lamandau. Saya bersyukur semuanya karena Tuhan, dan saya ingin tidak mengeraskan hati saya ingin mengasihi. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika Bapak Ibu ingin berkontribusi, mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu dapat mengirimkan bantuannya di nomor rekening yang tertera di atas ini. Atas setiap bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan telah memilih seseorang untuk menjadi anaknya, maka tidak ada mungkin ada manusia atau kekuatan apapun yang sanggup menghalanginya. Kesaksian dari Kediri, tetapi dia menerima Yesus saat ada di Kalimantan Tengah. Bagaimana kisah hidupnya yang luar biasa. Dia adalah seorang juga atau salah satu seorang yang sangat membenci kekristenan karena dia telah memperoleh informasi yang salah mengenai kekristenan. Karena itu saudara-saudara, dia terus menolak ketika dia mau dijadikan Kristen atau mau masuk Kristen. Namun bagaimana Tuhan telah menunjukkan kepada dia kuasa yang ajaib, telah kita saksikan di potongan video tadi. Bagaimana Tuhan kemudian menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar ada. Dia bukan sekedar omongan belaka, dia bukan sekedar suatu jualan kosong, tetapi dia, Yesus Kristus, ada nyata karena dia sanggup menyatakan mujizat dan kuasanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti video ini selengkapnya. Haleluya. Biar saya bersaksi menurut kehendak Tuhan Yesus. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan dalam diri saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Saya dari keluarga yang sangat kasar, sangat keras dalam kehidupan kedua orang tua saya. Waktu itu saya 4 bersaudara. Sebelum saya dilahirkan, ada kakak saya yang pertama laki-laki. Selang kami tidak jauh, Bapak Ibu Saudara. Kakak saya 81 dan saya kelahiran 82. Pada waktu itu, tapi kedua orang tua saya tidak menginginkan saya untuk lahir ke dunia, dan di dalam perut ibu saya diobati dan saya diinginkan supaya saya gugur, tidak lahir di dunia. Tapi puji Tuhan, pada sampai saat ini saya bisa lahir dan boleh
merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup saya. Jadi saya selama TK, saya tidak merasakan kasih sayang kedua orang tua saya. Karena apa? Kedua orang tua saya selalu berantem, selalu ribut, dan artinya saya dalam keluarga yang sangat keras. Saya sering dihajar dengan bapak saya tidak tahu apa kesalahan dalam diri saya, tapi yang saya rasakan saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dalam kedua orang tua saya. Singkat cerita, berjalanlah saya lulus TK, saya masuk SD, itu pun saya tidak pernah mengalami kasih sayang kepada orang tua saya. Saya sering melihat bapak ibu saya bertengkar, kelahi di dalam rumah tangga kedua orang tua saya. Jadi dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai saya kelas 6, itu pun orang tua saya masih sering ribut dan bapak saya itu penjudi, pemabuk, peminum, pemain perempuan. Jadi yang saya rasakan tuh hanya kekerasan. Jadi saya tuh sering melihat bapak saya tuh judi besar-besaran di rumah saya pribadi. Ibu saya waktu itu bekerja di PT Kedaung Setia Group. Dia jadi seorang mandor di situ. Dan ibu saya lama bekerja di perusahaan besar. Tapi begitu bapak saya itu penjudi, setiap kali ibu saya gajian, pokoknya tidak menjadi. Bapak saya memang pemabuk. Saya sering melihat bapak saya tuh sampai ditangkap polisi, saya sering melihat waktu saya SD. Jadi rumah kami dijadikan gudang perjudian. Saya menangis karena kasihan dengan ibu saya. Setiap kali ditelepon dengan polisi di PT Kedaung Setia Group, ibu saya harus mengeluarkan bapak saya dari penjara oleh karena judi, tertangkap oleh polisi. Di situ bapak saya pun tidak jerah, Bapak Ibu Saudara. Bapak saya masih sering melakukan kekerasan, akhirnya sampai selingkuh. Ibu saya dihianati karena ibu saya, bapak saya itu tidak kerja. Semua kebutuhan hidup dari orang tua saya. Kebetulan orang tua saya itu orang tua yang sangat berada. Dari nenek kakek saya, buyut saya itu orang berada. Bapak saya itu orang tidak punya. Jadi selama hidup kami itu di ibu saya menjadi tulang punggung dan bude saya, kakak dari ibu saya, mengambillah abang saya karena dia tidak punya anak sama sekali. Akhirnya diadopsi oleh bude saya, kakak saya pertama, akhirnya saya sendiri yang ikut orang tua saya. Jadi saya dari kecil tahu keadaan dan posisi saya. Akhirnya kan saya hadapi kekerasan demi kekerasan dari orang tua saya. Akhirnya saya sering melamun. Di sekolah saya itu tidak pernah mau berteman karena merasa minder karena di kampung saya itu di Warugunung bapak saya terkenal sebagai preman waktu itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tuh malu, minder lah untuk sekolah. Jadi waktu itu saya sering dipukul, dihajar dengan orang tua saya karena saya itu kan sering cerita dengan sahabat saya di daerah Warugunung itu. Rupanya bapak saya itu marah. Saya sering main ke situ dan tidak terima, akhirnya saya sering dipukuli dengan bapak saya. Dan saya bilang, Ibu, apakah aku ini bukan anak kandung sampean sampai bapak itu begitu jahat dan memukul saya seperti ini, kata ibu saya. Bukan, kamu itu anak kandungku, katanya, kata ibu saya. Sampai akte saya itu dilihatkan dan bidan yang waktu itu kan pakai dukun bayi Bapak Ibu Saudara, katanya inilah yang melahirkan kamu, yang menangani kamu, katanya. Berarti saya kan anak kandung, tapi kenapa saya sering seperti ini, tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tua saya. Akhirnya saya tuh lontang-lantung, Bapak Ibu Saudara, pulang sekolah suka-suka saya, main ke sana kemari. Itu waktu SD kelas 6. Akhirnya ibu saya memutuskan rumah itu dijual di daerah Warugunung, tapi bude saya itu tidak setuju karena melihat kelakuan bapak saya seperti itu, pasti tidak akan ada pemulihan, kata bude saya. Nanti kamu di kampungmu, di kampung lakimu, pasti kamu tetap disepertikan ini, kata bude saya. Tapi kata ibu saya, memang saya akui ibu saya itu memang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini bapak saya itu tidak kerja, Bapak Ibu Saudara. Tetap ibu saya yang menafkahi bapak saya. Jadi ibu saya itu tetap setia dan tidak mau dengan perceraian. Akhirnya singkat cerita rumah di Warugunung dijual dan akhirnya bapak ibu saya memilih pulang ke kampung bapak saya di daerah Kediri, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya kelas 6 masih dititipkan dengan bude saya di daerah Sidoarjo, di daerah Surabaya.
di Balong Biru Sadang. Saya ikut kakak saya yang pertama di situ. Jadi saya SD di Warugunung masih bolak-balik naik dokar, naik andong itu, yang kereta kuda yang ditarik kuda itu Bapak Ibu Saudara. Jadi orang tua saya sudah di Kediri, saya masih kelas 6 di Warugunung. Jadi singkat cerita, saya itu melanjutkan perjalanan saya ke SMP itu sungguh sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu saya di Kediri itu rupanya ibu saya membelikan sebidang tanah dari uang yang hasil dijual di rumah di Warugunung itu. Ibu saya membelikan tanah sedikit dan membuat rumah di daerah Kediri. Rupanya bapak saya itu Bapak Ibu Saudara tetap tidak ada perubahan sama sekali. Mentang-mentang di daerah Kediri, kampung sendiri, semakinlah bapak saya itu semakin merajalela. Memanggil teman-temannya untuk mabuk, minum. Kalau judi enggak sudah Bapak Ibu Saudara, tapi togel. Nah, di situ bapak saya membuka sarang togel di daerah Kediri Bapak Ibu Saudara. Saya naik kelas 1, saya nyari sekolah di SMP Paku Kediri. Namanya SMP ini kan sudah menginjak remaja, jadi kan akhirnya otomatis saya kan juga mulai sedikit malu karena sudah besar, sudah tahu. Di Kediri juga bapak saya itu jual minuman keras, bikinan sendiri, jual arak. Jadi saya kelas 1, saya tuh sempat dibilang tetangga kanan kiri, kayak apa seperti ini keluargamu, bapakmu jual minum togel, katanya kayak apa kamu nanti mau nikah segala macam, siapa yang mau dikasih makan apa, kayak gitu juga. Akhirnya kan malu Bapak Ibu Saudara ya, saya minder SMP itu. Saya itu sampai kadang nangis, kenapa ya orang tua saya lelaki tidak berubah. Jadi ada adik bapak saya itu paling benci dengan saya juga. Waktu kami sebelum membangun rumah, kami numpanglah di rumah mama bapak saya, Bapak Ibu Saudara. Di situ tinggal saya, mama saya, dengan bapak saya. Tapi keluarga dari bapak saya ini tidak suka dengan kehadiran kami. Tapi apa boleh buat, kami rumah belum ada. Jadi numpanglah di situ mungkin ada 1 tahun di tempat nenek saya. Mereka sering kasar dengan saya, apalagi bule saya itu adik bapak saya yang paling bungsu. Itu pun semaunya dengan saya, dengan ibu saya memperlakukan kami semaunya. Jadi disuruh kerja, kamar mandi itu harus sampai bersih Bapak Ibu Saudara, harus sampai mengkilap. Jadi kalau kita habis kencing, habis apa harus disiram sampai bersih. Ibu saya tuli Bapak Ibu Saudara, tidak mendengar sama sekali. Jadi saya tuh merasa nangis karena orang tua saya itu tidak mendengar. Karena mungkin kebanyakan minum obat dan mungkin stres karena mikir kelakuan bapak saya. Jadi singkat cerita, saya kelas 1, kelas 2 itu sudah mulai agak sudah mulai agak bandel lah. Jadi saya itu tidak takut karena melihat orang tua saya minum di rumah, manggil teman-temannya itu mabuk minum di rumah. Jadi saya tuh merasa kok seperti ini ya orang tua saya. Sedangkan aku ini sudah besar. Apa nggak ada lagi kerjaan yang lain selain dia tuh togel, jual minuman keras, apalagi di rumah itu kalau sudah numpuk, orang tuh pada mabuk semuanya. Jadi saya tuh akhirnya mencoba rasa minuman itu, 1 gelas itu namanya arak tuh seperti apa. Jadi saya tuh mencoba dalam 1 gelas yang besar, rupanya saya minum itu, telinga saya tuh kayak kebakar Bapak Ibu Saudara. Saya tuh menangis, rupanya seperti ini, minuman keras kata saya. Tapi setiap hari yang dikerjakan bapak saya adalah seperti ini. Jadi tuh, kenapalah kata saya bapak saya seperti ini. Tapi ibu saya suruh cerai waktu itu. Coba tinggalkan aja. Tapi ibu saya tetap setia. Dia tidak mau menceraikan. Biar seperti apa namanya aku ini nikah. Kata ibu saya, biar aja. Aku tetap seperti ini. Saya terima karena ini sudah pilihan dari awal. Kata mama saya itu. Jadi singkat cerita, saya naik kelas 3 SMP. Kan sudah besar. Jadi sudah tahu. Jadi sudah mulai malu, mulai merasa risau, tetangga kanan kiri sudah melaporkan bapak saya itu karena merasa terganggu. Tetangga kanan kiri saya minum, apalagi kalau malam mingguan anak muda itu penuh. Terus belum lagi togelnya. Sampai ditangkap polisi, bapak saya itu lari, Bapak Ibu Saudara. Lari dan ada tembakan peringatan 3 kali, bapak saya itu
masuk ke dalam tanaman tebu, tapi tidak tertangkap waktu itu. Cuman bapak saya tidak berani pulang ke kampung dia sendiri selama 1 tahun. Beliau numpang di rumah kakak saya yang pertama yang di Surabaya itu Bapak Ibu Saudara. Jadi polisi setiap hari menggerebek rumah saya karena mencari bapak saya. Tapi bapak saya tidak ada di rumah memang waktu itu Bapak Ibu Saudara. Jadi polisi setiap 1 minggu menanyakan, waktu itu kan ada bekas arak di belakang pintu tapi untungnya tidak kelihatan. Jadi yang ketahuan cuma 2 botol aqua besar. Jadi katanya bapakmu ini sudah banyak kasusnya, katanya togel, terus minum. Tapi kata adik saya yang perempuan, bapak saya tidak ada di rumah. Adik saya ini paling berani dengan polisi itu menghadapi. Jadi selama 3 bulan, bapak saya itu dicari polisi. Selama 3 bulan, bapak saya itu. Tapi beliau tidak ada di rumah. Jadi lari selama 1 tahun, bapak saya tidak pulang ke kampung. Jadi waktu itu kan saya sering nangis, keluargaku seperti ini. Jadi aku tidak pernah merasakan kasih sayang. Tapi ya, apa boleh buatlah, kata saya. Akhirnya saya tuh sambil saya kerja, karena saya tuh pengen sekolah. Jadi saya tuh kerja di tetangga saya di TNI, namanya Pak Joko, Bapak Ibu Saudara. Supaya saya bisa sekolah, saya berangkat kerja dari jam 5 subuh, sampai jam 6 lah, setengah 7 kan, jam 7 kurang seperempat saya naik sepeda. Saya sekolah di SMP Pagu. Singkat cerita, jadi saya tuh mengalami dunia yang sangat keras, yang begitu menyakitkan dalam diri saya. Dan saya tuh merasa tidak ada teman karena orang tua saya hidupnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi di kampung saya pun saya jadi omongan dan akhirnya saya malu, tapi saya tetap berusaha untuk menjadi yang baik waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tuh setahun ikut Bapak TNI ini sering saya dinasehati, kamu harus sekolah, kata Bapak TNI Pak Joko ini. Iya Pak, kata saya. Biar aja, kata Bapak Joko itu, nggak usah diurus bapakmu itu, polisi masih nyari terus nih, kata Bapak Joko ini kan yang ngurusi bapak saya waktu itu, dia masih membela orang tua saya. Jadi singkat cerita, bapak saya pulanglah ke kampung, sudah menjalani 1 tahun, tapi rupanya beliau tidak berubah. Akhirnya bapak saya itu kan menjadi belantik sapi waktu itu. Uangnya banyak, jadi semaunya bapak saya itu. Tapi ibu saya tuh tidak pernah marah-marah sedikit pun. Dia cuma ketawa karena apa? Untungnya Tuhan tuh mengasihi orang tua perempuan saya tuli sampai saat ini. Jadi tidak mendengar sama sekali ibu saya itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya yang mendengarkan, saya dengan adik saya yang perempuan. Jika cerita, saya mau masuk ke SMA nih Bapak Ibu Saudara. Begitu apa yang saya rasakan, saya sangat sulit untuk melakukan sekolah SMA Bapak Ibu Saudara. Padahal waktu itu bapak saya uangnya banyak. Sedangkan buat judi, buat main perempuan, buat beli arak tuh, arak, bir, apa segala macam dia bisa. Sedangkan saya buat sekolah tidak mau menyekolahkan saya Bapak Ibu Saudara. Jadi bilang bapak saya, perempuan tuh nanti juga masuk ke dapur, katanya nggak usah kamu cari sekolah SMK. Tapi namanya saya banyak teman, teman saya membawa saya untuk masuk SMK. Akhirnya saya pun ikut. Jadi singkat cerita, tahun 9899, saya itu kan lulus SMP Bapak Ibu Saudara. Saya tuh naik sepeda berangkat sekolah PP dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Perjalanannya itu 20 menit dari rumah saya ke sekolah SMP. Jadi waktu itu saya pun numpang, belum ada sepeda sendiri. Singkat cerita, waktu mau masuk SMK, jadi bapak saya ini berbelit-belit, saya sudah daftar di SMK Brawijaya Kediri. Kata bapak saya, nanti katanya. Saya sampai nangis. Kenapa lah bapakku seperti ini? Kenapa teman-temanku itu merasakan kasih sayang kepada orang tuanya, sedangkan saya itu tidak pernah mendapatkan sama sekali.
Jadi mungkin yang ditempeleng, yang dipukul itu sudah makanan saya hari-hari Bapak Ibu Saudara. Jadi keras sekali keluarga saya. Jadi ibu saya tuh hanya menangis dan memeluk saya. Kalau kamu mau masuk SMK, kata ibu saya, masuk aja. Biarpun bagaimanapun, aku pun uang juga nggak megang, yang megang bapakmu semua, tapi kamu percaya saja. Kamu daftar aja, kata ibu saya itu. Tapi kayak apa aku mau daftar, uang pun aku nggak dikasih. Nah itu saya coba-coba waktu itu dengan teman saya masuk ke SMK Brawijaya. Saya daftar dan saya keterima di satu akuntansi 4 tahun 99. Jadi saya sekolah, masuk di SMK itu, jadi kata teman saya, kamu sepedanya naik apa? Udahlah aku pakai sepeda gerandong, kata saya. Sepeda saya itu jelek Bapak Ibu Saudara. Itu kalau digayu tuh bunyinya krek, krek. Namanya saya sudah remaja ini kan malu. Apalagi banyak sekolah anak SMK itu kan gaul-gaul waktu itu ya. Saya tuh sepeda saya buruk pokoknya. Jadi kalau begitu saya berangkat itu, saya taruhlah di bawah pohon beringin besar tuh di sekolah saya waktu itu di SMK Brawijaya itu ada pohon satu besar. Saya itu sebelum teman saya datang duluan. Dan waktu pulang, saya tuh nunggu teman-teman saya habis karena saking jeleknya sepeda saya itu Bapak Ibu Saudara. Jadi sepeda itu yang pedalnya di anu itu tidak ada, pokoknya tinggal lancipnya tuh, sadelnya pun sudah jelek Bapak Ibu Saudara. Tapi namanya saya pengen sekolah, akhirnya tetap saya pakai. Begitu waktu pendaftaran, totalnya 1 juta, saya bilanglah sama ibu saya, sekian untuk beli seragam, kata saya. Iyalah, oke, nggak apa-apa, kata ibu saya. Kamu sekolah aja, biar aku yang nyarikan gimana caranya. Jadi saya itu menghadap ke orang tua saya, ke bapak saya, Pak, tolong bantulah aku nih mau sekolah, kata saya. Uang 1 juta kan bagi sampean tuh sedikit, tapi bagi aku tuh kan banyak, soalnya aku nih mau sekolah. Bapak saya itu cuek aja Bapak Ibu Saudara, tidak mau ngasih. Tidak mau jawab, tidak mau ngasih. Jadi kalau saya pulang itu, bapak saya itu paling benci. Saya juga tidak tahu apa kesalahan saya. Pokoknya paling tidak suka melihat kehadiran saya. Akhirnya saya memaksakan berani menghadap ke kantor itu, ke bagian keuangan. Jadi saya bilang, Bu, bisakah kalau diangsur, kata saya. Oh bisa, katanya. Bisa aja, yang penting kamu sampai lulus nanti harus lunas. Oh iya, Bu. Akhirnya kan saya tuh sering ngelamun, sering duduk sendiri. Ada mbah saya waktu itu jualan sayur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi katanya, Dewi, ya mbah, kamu masih mau sekolah Kak? Iya, tapi aku nih dana tidak ada, uang pun sanggup, kadang kerja di rumah orang, kata saya. Itu pun kadang nyapu, setrika, saya sudah mengalami dari kecil Bapak Ibu Saudara. Karena saking pengennya sekolah tadi. Jadi kata mbak saya tuh, coba kamu datangi, ada waktu itu bapak ini yang mau nolong saya ini adalah bekerja di kantor pajak. Jadi saya dibawalah dengan mbah saya ke situ. Beliau mau menyekolahkan saya dan saya harus bekerja di rumah beliau. Oke, saya lakukan Bapak Ibu Saudara, saya bekerja dan saya bisa sekolah, masuk sekolah kelas 1, 1 AK 4 waktu itu saya di Brawijaya. Tapi begitu saya tuh sering lamun, saya kan punya teman waktu itu di Kediri itu, di Tosaren, namanya Endang. Jadi kata Endang, kenapa kamu tuh sering sedih, katanya. Aku nih kalau kayak gini, aku nih mau jadi anak nakal aja lah. Gak pernah pegang uang, katanya, mau jajan pun susah. Di kantin tuh kan sekolah ada kantinnya Bapak Ibu Saudara, tapi saya tidak pernah bisa beli makanan. Padahal dulu tuh 1.000, 2.000 itu kan sudah dapat nasi. Di tempat saya itu kan terkenalnya nasi tumpeng. Saya tidak pernah bisa beli jajan. Jadi yang penting saya sekolah dengan mengayuh sepeda yang sangat jelek, buruk. Itu pun saya sudah senang karena niat saya itu ingin sekolah. Yang membuat saya jadi brutal, nakal itu karena melihat situasi di rumah. Di rumah saya itu tidak ada kedamaian, yang ada hanya ribut, hanya kelahi, hanya kekerasan. Jadi akhirnya saya menjadi anak yang nakal dan tidak bisa diatur lagi oleh ibu saya. Sampai saya berani dengan ibu saya. Waktu saya jam SMA kelas 1, jadi saya bilang gini, orang tua saya seperti ini, saya nggak pernah merasakan kasih sayang, jadi aku harus melarikan diri
dengan teman-teman saya itu, saya coba waktu itu, saya dibawa teman saya itu ke dukun Bapak Ibu Saudara. Jadi di sana dengan Bapak dukun itu saya diberi sebuah botol, saya disuruh beli botol aqua yang baru. Dan di sana dibuka segelnya, terus dibacakan mantra berulang-ulang, dan supaya saya itu bisa dikasihani dengan kedua orang tua saya. Itu saya lakukan. Dan saya pulang itu dikasih bungkusan, air itu harus dibuang ke perempatan. Isinya air kembang, air bunga itu. Saya lempar ke perempatan sambil membaca mantra yang dikasihkan dari Mbah Dukun itu. Jadi saya lempar di situ, saya pulang dan saya bawa botol aqua itu saya minum. Saya minum memang reaksinya tuh ada. Jadi bapak saya itu mulai lemah, mulai kasih dengan saya. Tapi kalau itu habis, mulai lagi bapak saya itu marah-marah terus dengan saya. Saya sampai bingung. Oh, kenapa lah bapak saya seperti ini? Jadi rupanya orang tua saya ini ya laki-laki maunya tuh dikasih uang, sedangkan posisi saya itu masih pengen sekolah. Jadi saya tuh kalau ngasih uang dia senang. Sedangkan di musim masa sekolah ini kan saya tidak bisa untuk mengasih uang, sedangkan saya sendiri untuk jajan, untuk makan saya sendiri di sekolah aja saya susah. Jadi seringlah lagi kata teman saya, kita jalan-jalan aja yuk katanya. Kita coba ke Selo Mangkleng katanya. Saya tuh waktu itu naik angkot Bapak Ibu Saudara dengan teman saya itu. Di situ banyaklah ada sebuah air gitu ya. Jadi katanya kalau kamu di sini tuh kamu minta aja katanya. Nanti pasti dikabulkan. Wah, yang benar iya. Jadi di situ saya tuh beli bunga Bapak Ibu Saudara. Beli bunga, beli buat sesajen lah di situ. Jadi pulang tuh dikasih dengan juru kuncinya tuh ada bunga, harus dikasih di dalam rumah itu, saya harus ngasih beras, harus ngasih kopi, teh, rokok. Rokok itu rokok jarum merah waktu itu yang besar itu saya kasihkan setiap malam Jumat supaya saya bisa dikasihani bapak saya, terutama itu bapak saya memang keras. Singkat cerita, saya semakin semakin saya itu brutal. Jadi rupanya bapak saya itu intinya pengen saya itu bisa mengasih dan mencukupi dia dengan uang. Jadi bapak saya bisa dibilang tuh apalah matre, ya kan, dengan anak sendiri harus cari uang. Jadi akhirnya saya tuh datang ke makam Bapak Ibu Saudara. Tengah malam saya itu ada di kampung saya, namanya tuh Totok Kerot. Di situ tempat orang ritual. Jadi saya cobalah ritual di situ. Dan Totok Kerot itu kan hilang tangannya separuh. Katanya kalau kamu minta apa-apa di sini pasti terkabulkan katanya. Saya datang ritual tengah malam di situ. Saya memberanikan diri. Saya membawa bunga dan sesajen-sesajen itu Bapak Ibu Saudara di situ di Totok Kerot itu supaya saya dikasihani dengan kedua orang tua saya, terutama bapak saya. Jadi kata juru kuncinya, kamu maunya apa? Aku ini selalu disakiti dan merasa tidak bahagia di dalam kedua orang tua saya. Saya pengen bapak saya itu memang benar-benar mengasihi saya. Jadi dengan juru kunci itu, saya bersemedi satu malam Bapak Ibu Saudara, dan pulang pun saya dikasih sebuah air supaya saya mandi. Habis itu tetap seperti itu, jadi ketagihan 1 minggu sekali ritualnya. Tidak mempan lagi di Totok Kerot, saya lari lagi ke Pamenang, Bapak Ibu Saudara. Di Pamenang itu kan banyak ya hal-hal yang bisa seperti itu. Minta nomor, minta togel, bisa dikasih di situ. Banyak orang datang di situ. Jadi saya ngikut dengan orang-orang tua itu. Katanya kamu ini anak-anak kok sudah tahu seperti ini. Saya cuma ketawa aja. Karena apa yang saya rasakan tuh hanya kekerasan dan tidak pernah mengalami kasih sayang yang memang benar-benar dari orang tua saya. Jadi saya brutal Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, kelas 1 saya itu sudah lulus, akhirnya kan naik ke kelas 2. Kelas 2 itu kan sudah mulai semakin tahu, maksudnya sudah ngerti lah dunia seperti itu saya ya. Jadi saya itu suka manggil jalangkung, suka manggil itu genderuwo. Saya paling senang berteman sama seperti itu. Sampai saya tuh beli togel tuh tembus. Itu saya memberanikan diri karena apa? Saya ritual pakai telur itu. Di telur itu ada tulisannya. Saya
tembak itu nomor 2 angka, rupanya tembus Bapak Ibu Saudara. Nah, itu saya berulang lagi, berturut-turut datang ke makam itu, makam si Mbah itu. Jadi supaya apa? Supaya orang bapak saya itu supaya mengasihi saya. Karena kalau ada uang, bapak saya pokoknya suka dengan saya itu. Tapi kalau tidak ada uang, saya tidak dapat duit, saya dimarahi dan tidak ditanya, tidak ditegur katanya dengan bapak saya ini. Saya bingung. Akhirnya saya sering melakukan ritual di makam. Sampai teman saya bilang katanya di Gunung Kawi itu ada tempat buat pesugihan Bapak Ibu Saudara. Itu pun saya lakukan. Itu masih saya sekolah ya Bapak Ibu Saudara. Saya sudah tahu. Saya dengan dunia kegelapan saya paling suka. Jadi di situ ada juru kuncinya. Di situ ada makam Mbah Jugo dengan Mbah Iman Sujono di Gunung Kawi itu ya. Ada pintu 7 itu harus dikelilingi dan di situ ada pohon satu, pohon itu tidak ada bunganya tapi hidup. Jadi saya lupa namanya pohon itu. Jadi dipagarlah, dikeliling, katanya kalau di bawah situ kamu mau minta apa, katanya kalau memang kejatuhan pohon itu pasti kamu terkabul. Jadi saya 1 minggu Bapak Ibu Saudara di Gunung Kawi itu. Ada batu besar satu di belakang makam itu kan dikasih rumah, makam Mbah itu, Eyang itu. Dikasih 2 rumah itu dikasih dan dirawat dengan mereka itu yang sesepuh-sesepuh di Malang itu. Jadi saya tuh antri waktu itu saya tuh beli sesajen. Sesajen tuh ada macam-macam harganya tuh. Ada sapi, ada kerbau, ada ayam. Jadi saya tuh tidak mampu beli yang mahal. Jadi saya tuh beli yang murahan yang harga 329.000. Itu nasi ayam tumpeng. Jadi ritualnya juga tuh antri. Karena saya ingin kaya. Jadi waktu melakukan ritualnya itu jam 6 sore. Saya datang tuh dari pagi. Itu pun saya kebagian nomornya tuh besok. Kan bernomor ya. Soalnya banyak mereka berdatangan dari mana-mana itu. Jadi kata juru kuncinya, kita harus membaca dulu Bismillahirrahmanirrahim katanya. Nah ini ada pintu 7, kamu harus keliling, harus sholat dulu, nyembah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya Bapak kunci itu saya ikuti. Jadi suruh keliling lah di situ. 7 kali, 12 kali, 15 kali Bapak Ibu Saudara di Kawi itu. Jadi saya lakukan. Pas terakhir itu ada batu besar, di situ disuruh sujudlah saya, apa yang keinginan saya disuruh mengucapkan di situ. Tapi kadang saya bilang gini, tapi kok nggak dijawab ya, kata saya itu batu. Ini kan batu itu satu di belakang itu. Jam 12 malam, terakhir disitulah saya duduk sujud dan bilang dengan batu itu apa keinginan saya, apa unek-unek di hati saya harus disampaikan di dalam batu itu, Bapak Saudara. Jadi selama 1 minggu saya di situ terus ritual. Nah, pas pulang itu saya dikasih bungkusan warna merah dengan warna kuning. Ada lambangnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada lambangnya. Dalamnya itu dupa, kopi, dengan gula, dengan teh, dengan rokok. Jadi pas tengah malam waktu meninggalnya Eyang itu, saya harus keluar jam 12 malam, harus menginjak tanah itu 3 kali di depan rumah saya. Supaya saya katanya bisa nanti ada kakek-kakek kalau datang katanya kalau ngetuk rumah kamu tolong kasih apa yang dia minta kata juru kuncinya itu. Jadi saya turuti ya. Maksudnya apa Mbak? Nah itu nanti katanya kalau kamu buka pintu, kalau kamu kasih apa yang dia minta, katanya nanti kamu bisa dikasih uang kata juru kuncinya. Jadi saya bingung. Oh iya kan pas saya ditelepon. Nanti nanti malam jangan lupa katanya jam 12 malam. Oh iya Mbak. Jadi habis saya ritual itu kan 1 minggu saya pulang Bapak Ibu Saudara. Pulanglah ke Kediri. Saya waktu itu naik kereta api. Pulang. Jadi kata teman saya, apa yang kamu dapatkan? Aku belum ada dapat apa-apa. Malah ada kelelawar itu besar loh kata saya itu. Ada kelelawar besar tapi aku nggak tahu. Terus ada bayangan hitam lelaki itu. Mondar-mandir di depan rumah.
saya itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak paham dan tidak tahu. Jadi selama berjalan 1 bulan tidak ada perubahan. Jadi di depan saya itu agak berapa kilo lah, paling berapa meter lah, itu ada makam. Jadi saya nanya dengan tetangga saya kayak apalah Pak Ran, tapi Pak Ran ini sudah almarhum. Aku ini pengen bapakku tuh sayang dengan aku. Nah, kamu datangi aja katanya makam Pak D kamu tuh itu anu loh banyak orang-orang ke situ katanya apa yang diinginkan apa yang orang itu minta katanya terwujud coba siapa tahu kamu ponakannya bisa dikabulkan katanya. Saya turuti Pak Ran ini almarhum ini. Saya cari ada di situ ada Kamboja. Kambojanya tuh aneh daripada yang lain Bapak Ibu Saudara. Saya juga nggak nyangka kok Kambojanya tuh pokoknya aneh lah. Jadi makam Pak Desa itu di situ. Suruh ngambillah tanahnya, saya ambil sedikit, saya masukkan dalam kain dan suruh nanamlah di depan rumah saya. Tapi tidak ada apa-apa yang saya rasakan. Yang saya rasakan saya ketakutan Bapak Ibu Saudara. Ada yang kadang tuh hantu hitam itu datang terus kelelawar besar itu mendatangi saya dan menghantui saya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tetap cuek karena saya kan sudah brutal, sudah pokoknya nggak mikir. Apakah inilah kata saya, mungkin inilah Pak D saya itu bisa menolong. Saya taruhlah itu Pak D, aku pengen dikasihi dengan bapakku supaya bapakku tuh sayang sama aku kata saya. Saya taruhlah itu tanah sejumput itu di pojokan pagar rumah itu. Saya taruh, tapi saya tidak merasakan. Akhirnya saya sering nongkrong Bapak Ibu Saudara dengan teman-teman saya. Setiap malam minggu saya pasti keluar. Ibu saya sampai marah dengan saya. Kamu ini anak perempuan. Kamu harus bisa jaga kehormatan kamu. Ya, kata saya. Aku kalau masalah itu tetap saya jaga. Kata saya. Tapi saya pulang malam, Bapak Ibu Saudara. 1 jam 2. Itu nongkrong di tetangga saya. Dengan teman-teman saya itu. Jadi kata teman saya itu ada namanya Ari. Dia memang ini apa ekstasi, tapi saya tidak ngikut Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya hanya minum bir, apa itu saya minum. Tapi kalau untuk pil-pil apa ekstasi saya tidak sampai ke situ. Karena bisa merugikan diri saya juga bisa memikirkan itu. Jadi saya cuma nakalnya itu alat minum bir aja kalau dengan teman-teman itu. Saya beli bir bintang, bir hitam dengan bir putih. Saya sampai pernah taruhan dengan teman saya. Saya habiskan itu 1 krat bir, tapi saya tidak mabuk Bapak Ibu Saudara. Tapi yang namanya kencing itu setiap detik, setiap menit itu rasa mau kencing terus. Tapi saya tidak teler. Disitulah teman saya, oh iyalah anaknya bandar anu kok ini minuman keras, masa teler kata teman-teman saya. Tapi saya tidak mabuk. Bir waktu itu minum bir putih 1 krat, habis saya sendiri. Tanpa dibantu teman saya, namanya taruhan. Jadi singkat cerita, berjalanlah kelas 2. Itu mulai ada om-om itu, saya orang ini sukalah dengan saya, tapi saya tidak lari ke situ. Tapi om-om ini selalu mendatangi saya di sekolahan SMK Brawijaya. Seringlah ngasih uang di amplop. Jadi satpam itu sering melihat. Akhirnya saya dapat panggilan dari di kantor. Jadi katanya anak sekolah di sini tuh jangan sampai ada om-om yang datang ke sekolahan katanya. Sering saya lihat anak ini pasti ada om-om yang datang nyari katanya kalau mau sekolah sekolah katanya ini sekolahan jangan dipakai seperti apalah anak nakal katanya. Jadi saya dipanggil Bapak Ibu Saudara, saya dinasihati. Akhirnya saya bilang dengan om-om itu, kalau bisa Pak janganlah ke sekolah saya karena saya ini kan sekolah. Rupanya om-om ini sukalah dengan saya. Tapi saya kan tidak menanggapi. Saya ini kan memang suka minum minum bir itu kan dengan teman-teman saya. Tapi di tetangga situ saya bisa belum berani kemana-mana waktu itu kan. Cuma saya sudah nakal, sudah terkenal di kampung saya di Kediri itu. Jadi omongan lah di kampung saya. Karena apa? Karena melihat bapak saya tadi itu, bapak saya seperti itu. Jadi akhirnya saya pengen tahu dunia seperti itu seperti apa sih. Rupanya mabuk lah apa ini seperti ini rupanya semua saya rasakan. Jadi akhirnya saya tetaplah melarikan ke dukun dan ke paranormal itu sering. Ada yang dukun itu Cina, katanya ini kamu harus mandi kembang. Nanti malam
kamu ke rumahku ya jam 12. Kamu kumandikan kembang katanya. Supaya orang tuamu itu sadar dan bisa nerima kamu dengan apa adanya. Iya, kata saya. Saya dimandikan di situ, dibacakan mantra-mantra, terus dikasih tulisan Arab itu tanpa apa namanya tuh, dan surat gundul itu dimasukkan di dalam air, saya suruh minum. Nah, terus telur itu suruh mecahkan di perempatan, saya lakukan. Tapi memang yang saya rasakan setiap seminggu sekali saya harus setor ke dukun. Memang tidak asli murni dari Allah ya waktu itu, bukan. Tapi kok dari setan, kata saya. Nah, begitu singkat cerita, saya kelas 2 SMK itu, saya punya uang, dan saya coba bapakku itu saya kasih uang lagi. Rupanya senang dia, saya disanjung, dipuja pokoknya dengan bapak saya itu. Saya kan senang namanya anak-anak ini bisa belikan bapak saya rokok, kan bapak saya ngerokok ya. Saya belikan rokok. Mulut Bu, rokoknya bentul. mic-nya ke tengah sedikit, Bu. Suaranya jadi pelan. Ya, begitu. Ya. Lanjut, Bu. Jadi bapak saya tuh merokoknya bentul, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya belikan rokok bentul tuh senang, saya dipuja. Kamu uang dari mana? Saya bilang, sampai ndak usah nanya uang ini dari mana. Yang penting aku bisa ngasih rokok, kata saya. Diam bapak saya. Jadi kata teman saya, Wi, ya kayak apa hasilnya ke Gunung Kawi? Nggak ada hasilnya dan nggak ada reaksinya. Tapi ada sosok hitam itu mendatangi saya. Itu pun setiap malam Mbah Eyang meninggalnya Eyang itu. Tapi saya nggak tahu setiap di depan pohon belimbing itu hilang orang itu. Tapi saya nggak ngerti apa maksudnya. Akhirnya saya ini penasaran. Saya ngumpulkan uang dan saya datangi lagi ke Gunung Kawi itu Bapak Ibu Saudara. Saya naik kereta api lagi dengan teman saya itu, saya diantar. Jadi saya nanya, Mbah, kenapa saya ini nggak kaya-kaya, kata saya. Nah, saya bilang kan lambat datangnya katanya, bukannya sekaligus kamu dapat uang katanya. Si Mbah kemarin bilangnya kan katanya aku bisa kaya dalam jangka 1 tahun, ini sudah 1 tahun lebih katanya. Ya saya nggak tahu, kata si Mbah ini. Jadi sosok hitam ini yang berwujud laki-laki setiap malam Jumat itu datang Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tanyakan dengan Mbah itu, nah mungkin itu makanya kamu, tapi dia tidak minta apa-apa kata saya, cuman di dalam pohon itu dia lari masuk dalam pohon belimbing itu tapi menghilang. Nah coba nanti kalau waktu malam Jumat pas Eyang itu meninggal, kamu terus lakukan itu ya. Saya sering dupa itu saya bakar, saya injak buminya itu 3 kali dengan sebut Eyang itu, nama Eyang, kata saya, tapi saya belum dapat uang, kata saya. Jadi kata teman saya, seperti apalah katanya, si Mbah Juru Kunci ini kayaknya nggak benar katanya. Nah coba kamu tebus lagi, kata Mbah itu. Apa kopi dengan bungkusan yang merah kuning itu, modelnya kayak kantongan itu, tapi ada lambangnya Bapak Ibu Saudara, di kawi itu. Jadi saya tebus lagi lah, kopi dupa dengan gula teh itu. Nah, saya nggak lama itu. Habis dapat itu, saya suruh nunggu di rumah juru kuncinya, saya tunggu. Di Malang itu kan dingin, saya nggak kuat. Jadi saya nggak lama dengan teman saya itu pulang setelah dapat itu. Dan saya pulang, tapi yang saya rasakan biarpun di rumah, hanya ketakutan. Kenapa? Ketakutan roh jahat itu banyak, Bapak Ibu Saudara, yang mengikuti saya. Jadi singkat cerita, waktu itu mau kelas 3 kan, jadi saya ini bingung, mau kelas 3 SPP itu nunggak 3 bulan. Sedangkan om-om ini sudah tidak mau membantu saya lagi, karena saya tidak mau nikah dengan dia. Sedangkan apa? Saya itu kan masih gadis, masih remaja, masih lajang waktu itu ya. Sedangkan bapak ini kan sudah punya anak istri. Saya masih sangat menjaga dengan kehormatan saya. Jadi tidak maulah bapak itu ngasih uang saya. Jadi saya bingung, mintalah dengan bapak saya. Saya dipanggil kepala sekolah itu surat berapa kali, edaran surat itu datang ke rumah. Jadi kan kelas 3 itu kan kalau tidak dibayar SPP ini semakin lama semakin numpuk. Jadi pas pertengahan, singkat cerita pertengahan semester, saya harus melunasi karena mau catur bulan waktu itu, mau kelulusan. Jadi kata kepala sekolah sampai datang ke rumah, katanya Bapak tolong dilunasi supaya anak ini dapat ijazah nantinya. Bapak saya tidak merespon, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya nangis. Nangis,
Waktu itu kan zamannya kan zaman pacaran ya Bapak Ibu Saudara. Saya tuh pacaran dengan tetangga saya. Jadi sampai saya dibilang dengan mamanya pacar saya itu, kamu orang miskin katanya. Kalau sampai anakku nikah dengan kamu, apakah anakku ini mau kamu kasih makan, maaf kata ya Bapak, kotoran sapi katanya. Sampai saya dibilang gitu, akhirnya saya malu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya pasrah dengan keadaan saya, dan saya memutuskan untuk tidak sekolah dengan kepala sekolah saya. Nah, disitulah mulai menjadi brutal, dan menjadilah saya itu sudah stres, di rumah pun panas. Akhirnya saya minta ongkos dengan ibu saya untuk sangu saya ke Surabaya. Jadi saya tidak bisa melanjutkan lagi ke sekolah. Saya pamitlah dengan pacar saya. Kita putus aja dan aku mau cari kerjaan di Surabaya. Kata pacar saya, kamu nggak ada ijazah, gimana kamu mau kerja? Katanya, terus mau kerja apa? Kata pacar saya, udah kamu nggak bisa ngerisaukan saya dan kamu ikuti aja kemauan orang tua kamu. Karena kita nggak seimbang, kamu orang kaya, aku orang tidak punya, kata saya. Akhirnya saya minta ongkos mama saya waktu itu. Saya dikasih ongkos 50.000 dan saya pergilah naik angkot ke Kuak. Di situ ada bis jurusan ke Surabaya. Saya melarikan diri, saya pergi ke Surabaya, pamit dengan kedua orang tua saya, dan adik saya masih kecil. Nangislah adik saya, karena kami berdua. Nangis, saya merantau ke Surabaya, Bapak Ibu Saudara, dan saya mencari kakak saya numpang di rumah kakak saya, dan namanya numpang, lama-lama di Surabaya ini kan nggak enak juga kalau namanya numpang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya akhirnya memutuskan dengan kakak saya, gimana kalau aku pergi ke kotanya. Kakak saya ini kan masih di desa. Jadi biarlah aku pergi ke kota, kata saya, cari kerjaan. Waktu itu kan ada tunjungan plaza, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya coba, di situ ada biliar. Jadi saya dijadikan skorgel di biliar itu. Di lantai 2 kalau nggak salah. Jadi saya jadi pemain bola sodok, Bapak Ibu Saudara. Nah, di situ kan akhirnya mulai saya brutal, nakal, sudah enak lah, saya kos sendiri waktu itu. Jadi skorgel ini kan masuknya jam 9 sampai jam 2 malam. Itu pun kalau sepi, kalau rame kan bisa sampai pagi Bapak Ibu Saudara. Jadi di situ saya sering ngasih nafkah ke bapak saya. Jadi bapak saya senang. Kok kamu nggak pernah pulang, katanya. Ya biar aja aku kerja, kata saya. Aku udah enak kok di Surabaya ini, kata saya. Oh iya Kak, pantas kamu bisa ngasih aku uang, katanya. Tapi kan nggak tahu apa yang sedang saya kerjakan di dunia malam, Bapak Ibu Saudara. Jadi singkat cerita, saya sudah lama kerja di Skorgel. Akhirnya sampai manajer Skorgel itu, namanya saya masih muda, masih gadis ya, masih cantik lah kalau dibilang itu kan. Akhirnya manajer saya itu suka, tapi saya nggak ngelayani. Begitu pas tahu manajer saya itu suka dengan saya tidak mau terjerumus biar saya nakal. Akhirnya saya berhenti, Bapak Ibu Saudara. Berhenti, dan saya pulang dengan, di rumah itu disewaan. Di sewaan itu kan isinya banyak orang. Ada 10 teman saya di Paraan situ, di kos-kosan itu. Mereka semua kerja di dunia malam. Akhirnya teman saya nanya, kok kamu 1 minggu kuliah, kamu nggak kerja? Iya, aku lagi pengen berhenti, kata saya. Ayo, aku masukkan aja ke kafe, katanya. Waktu itu di kafe Rasa Sayang di PHR. Jadi saya ikutlah. Di situ dijadikan juga waitress. Melayani minum-minum itu, ngambilkan bir dari apa untuk orang minum-minum itu kan saya paling Jadi masuknya tuh sama malam jam 9, itu pun sampai subuh kalau malam minggu itu ya. Jadi saya ngikut teman saya itu jadi waitress. Saya cobalah waktu itu setengah setengah tahun. Memang enak cari duitnya waitress ini ya Bapak Ibu Saudara, dapat tip dari tamu-tamu itu. Jadi mami saya itu bilang,
kamu mau nggak itu ada om-om yang suka sama kamu? Waduh, saya langsung, pikiran saya kan jelek. Kalau om ini kan pasti ngajaknya tidur aja kan. Jadi saya tuh sangat menjaga sekali Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau. Kalau nggak mau otomatis saya harus keluar dari situ Bapak Ibu Saudara. Disitulah. Terus saya kata teman saya, "Wih, kamu ini bodoh. Cobalah dapat om-om itu enak," katanya. "Duit kamu banyak." Tapi saya enggak. Setengah tahun saya kerja di THR Rasa Sayang, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Berhenti dan saya tuh pulang, Bapak Ibu Saudara. Pulanglah saya tuh ke Kediri. Siapa tahu kan bapak bapak saya itu kan bisa mengasihi saya ya, maksudnya bisa sayang dengan kehadiran saya pulang. Saya cobalah saya pulang. Bilang bapak saya, "Kamu pulang nggak bawa duit," katanya. "Nggak bawa uang pulang," katanya, "malu-maluin," kata bapak saya. Seperti ini. Saya cuma 2 hari Bapak Ibu Saudara. Di rumah itu di Kediri Bapak Ibu Saudara. Jadi bingung saya ini. Akhirnya seperti ini. Saya balik lagi ke Surabaya. Nah, sudah saking stres, sudah jengkel, kakak saya tidak peduli. Yang peduli cuma ibu saya. Jadi saya tuh memutuskan ke Perak. Di situ ada kapal satu. Saya nanya lah dengan bapak polisi ini. Pak, bisakah saya numpang nanya?" "Bisa, Dek," katanya. "Kapal itu tujuannya kemana?" Kata bapak itu tujuannya ke Kalimantan. "Oh, Kalimantan tuh mana ya, Pak?" "Itu mau menuju ke Sampit," kata bapak polisi. "Emang kenapa, Dek?" "Saya ini nggak pernah merantau, tapi pengen naik kapal itu, tapi uang nggak punya," kata saya. "Jadi, terus kayak apa? Nanti kamu disampit, siapa yang mau dituju?" kata bapak polisi itu. "Nggak ada, Pak. Saya coba-coba pengen merantau," kata saya. "Tapi saya cuma baju di badan dengan membawa sandal sandal di kaki aja, Bapak Ibu Saudara. Uang sepeser nggak ada." Jadi kata bapak itu, kapal itu berangkatnya jam 11 malam. Kalau memang adik mau, katanya biar tiket bapak beliin. Tapi kan nanti adiknya kasihan. Di sana siapa yang jaga, siapa yang mau dituju. Ya, saya bingung juga. Nah, udahlah Pak, nggak apa-apa, saya coba aja. Biar saya merantau. "Kamu sudah pamit kan dengan orang tua kamu?" Saya nggak pamit waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pamit waktu mau merantau. Jadi Bapak itu nanya lah KTP saya. "Ada KTP kah?" "Ada," kata saya kasih. "Kamu masih muda," katanya. "Kalau kesampit kayak apa, seperti apa, udahlah nggak apa-apa Pak, biarkan saya aja ke merantau," kata saya. "Biar saya merasakan seperti apa sih orang merantau," kata saya. Oke lah, saya diberikan tiket Bapak Ibu Saudara. Saya dinaikkan ke dalam kapal, suruh nunggu di situ. Jadi kata Bapak itu, "Nanti jam 9 aku ke sini, kamu kasih makanan dan nanti kamu ku antar sampai ke dalam, biar kamu ku nasihati dulu," kata Bapak ini. Ya, saya diantar, Bapak itu dinas. Melanjutkan lagi ke Perak, ke KP3 waktu itu Bapak itu. Jadi Bapak ini baik, seorang polisi ini baik. Jadi pas jam 9 pas itu datanglah Bapak itu. Katanya, "Dek, kalau bisa nggak usah lah kamu ke Kalimantan, di sini aja kan banyak kerjaan," katanya. "Nggak Pak, biar aja." "Kamu nekat?" "Iya, saya nekat," kata saya. Saya dikasih sangu dan saya disuruh nunggu sampai masuk tiket itu kan, masuk ke kapal itu. Saya diantarlah ke kapal. Nangislah bapak itu karena kasihan melihat saya. Uang nggak ada, baju pun nggak bawa katanya. Akhirnya saya masuklah ke kapal dan saya dibekali mie dengan minuman aqua. Saya naik ke atas kapal. Di kapal itu Bapak Ibu Saudara saya ketemu dengan orang Jawa. Jadi orang Jawa ini suami istri. Dia tujuannya tuh mau ke Sampit. Jadi saya ditanya, "Nanti kamu mau kah?" katanya. "Kerja sama aku?" Saya bilang, "Mau Pak." Itu waktu pertama kali saya mau merantau. Jadi mau kata saya. Jadi mau, "Oke, ikut aku ya." "Ya, kamu jangan pindah kemana-mana, ke sini aja duduknya." "Iya Pak." Begitu klakson kapal itu dibunyikan 3 kali, do do do, pun berlayar. Berlayarlah kami perjalanan. Pas setiba di Sampit, dibawalah saya makan dulu dengan kedua orang bapak ibu ini. Dibawa makan, dan saya tidak tahu tujuannya kemana-mana itu. Akhirnya kata bapak ini, "Kamu harus ikut aku." "Ya, saya ikut bapak." Saya ikut bapak
naik travel. Naik travel, dan waktu itu tujuannya ke arah Palangka, tapi saya tuh di Parenggan situ, tapi saya tidak tahu itu tempat apa. Pas saya tanya, Bapak mana warung makannya? Sudah diam aja katanya. Rupanya pas nyampe di Parenggan, itu kan rumah kecil-kecil waktu itu papan, sunyi, sepi pokoknya. Jadi saya di situ dilemparlah lagi dengan orang. Jadi bapak ibu ini tidak ada. Saya dikasih ke ibu-ibu itu, saya nggak kenal. Jadi katanya kamu harus kerja nurut perintah orang ini katanya. Saya ditinggal. Wah, saya nangis. Bu, kenapa saya diganti orang katanya? Kamu tuh sudah dijual dengan aku katanya. Kamu harus ganti uang. Waktu itu zaman dulu tuh uang 3 juta banyak Bapak Ibu Saudara. Saya harus mengganti seperti apa dan bagaimana. Saya tidak tahu. Rupanya di situ tempat itu lokalisasi Bapak Ibu Saudara rumah papan peta-peta itu. Saya tidak paham. Dan dulu itu zaman dulu di Kalimantan itu masih banyak orang yang kerja kayu itu, yang cair-cairnya kayu. Saya tidak tahu. Dan akhirnya saya itu dibelikan baju itu yang seatas lutut. Dan saya kan tidak biasa. Saya menolak, menangis. Saya masuk kamar. Akhirnya saya tidak dikasih makan, Bapak Ibu Saudara, dengan orang perempuan itu yang punya rumah itu, yang punya tempat itu. Saya tidak dikasih makan, dan teman-teman saya itu dibilangin, jangan dikasih makan, biarin aja, dia nggak mau ganti uangnya, dan dia tidak mau kerja buat aku, katanya. Jadi saya nangis. Nah, di samping itu kan ada jendela. Jadi teman saya itu kasihan. Kamu maunya apa? Aku nggak mau. Aku mau keluar. Aku mau pengen lari. Terus kamu mau kan nanti kalau ada orang yang mau nolong? Iya mau kata saya. Adalah seorang laki-laki itu mengeluarkan saya. Waktu itu kebetulan bos saya tuh nggak ada. Dia lagi jemput anak buah lagi. Jadi kata orang itu, ayo cepet lari kamu. Nanti jangan dibilang teman-temannya ini semua harus tidak bilang kalau saya tuh dilarikan dengan dia kata bapak itu. Ya, saya dikasih sangu Bapak Ibu Saudara 150. Rupanya travelnya itu tidak cukup. 150 itu cuma sampai pertengahan saya diturunkan dengan tukang travel. Katanya nggak cukup uangnya menuju ke daerah Pangkalan Bun. Jadi saya turunlah di tengah-tengah itu, daerahnya itu namanya Kota Sampit, tapi sudah jauh dari kotanya, sudah dalam hutan. Jadi saya lah jalan kaki, mau minum, haus, mau makan tuh lapar, tapi saya tidak pegang uang. Jadi cuma saya menelan air ludah Bapak Ibu Saudara. Di situ jam 11 malam ada sebuah truk muatan semen berhenti nyinggahi saya. Saya takut, tapi saya tidak mau naik. Melihat saya tuh sudah lemas, katanya, adik naik. Enggak, saya enggak, aku ini orang baik katanya. Saya ditanya, kamu asli mana? Aku asli Jawa Timur, Kediri. Nah, bapak supir itu asli Trenggalek. Ayo ikut aja, kamu harus pulang ke Jawa nanti biar ku titipkan di pos 105. Aku soalnya mau masuk di PT Sinarmas ke situ. Nanti di situ ada pos, kamu ku taruh di situ, kata bapak ini. Nanti aku yang ngasih sangu dan kamu harus pulang ke Jawa aja. Di sini ini masih sepi. Terus orang yang nakal-nakal itu, yang pekerja anu lelaki itu banyak waktu zaman dulu. Jadi bapak itu kasihan dengan saya. Saya ditanya sudah makan belum? Belum. Saya makan, dibelikan makanan. Akhirnya pas nyampe kamu istirahat. Rupanya bapak ini orang baik. Jadi nyampe lah ke 105 itu sudah tengah malam hampir subuh. Saya di situ ada pos. Saya ditaruh. Anu Pak, bisa kan nitip ponakan aku nih, katanya dia biar pulang ke Jawa. Oh iya bisa, nanti tolong titipkan ke tangki katanya. Oh iya. Nah, jam 6 siang lah itu ya, sudah jam 7, kata Pak Satpam, Dek makan dulu, beli teh. Iya Pak, terima kasih. Akhirnya saya dibungkuskan Bapak Ibu Saudara, dibungkuskan makanan dengan teh. Pas sekitar jam 10, setengah 11 tuh ada tangki lewat. Di situ disetopkan. Berhentilah tangki ini. Dan saya suruh naik. Terus bapak itu nanya, bapak sopir ini ponakan aku, tolong turunkan dia ini mau ke Kumai katanya, dia mau ke Jawa. Oh ya, ya siap, kata bapak sopir itu, naik aja katanya. Saya naik, dan singkat cerita sambil dalam perjalanan bapak tangki ini membawa mobilnya, dan saya ditanya, kamu tujuanmu mau kemana? Saya bingung jawabnya, saya tidak tahu mana-mana, sedangkan saya itu baru ini, saya merantau, kata saya. Oh iya kah? Iya, kata saya dengan bapak sopir tangki itu. Jadi dia bilang, kamu mau kah? Dia nggak
nggak pakai basa-basi kamu pacaran dulu ke apa enggak. Dia langsung bilang katanya kamu maukah nikah dengan aku? Katanya aku anak dua, terus aku nih Kristen. Katanya kalau kamu mau masuk Kristen, oke nggak apa-apa kamu bisa langsung nikah sama aku. Tapi namanya saya itu kan masih sendiri, masih pengen dan masih itu usia saya masih muda lah dibandingkan dengan beliau itu kan. Saya 19 tahun waktu itu. Jadi saya tuh menolak, enggak, saya mau pulang aja. Sedangkan saya uang tuh enggak ada. Terus kata bapak itu kamu punya sangu kah? Enggak ada, saya enggak punya sangu. Terus kata bapak, oke lah, kalau memang kamu memutuskan mau pulang, nanti aku yang ngasih sangu kamu semuanya. Ongkos tiketnya enggak, sudah dikasih bapak yang Trenggalek tadi itu enggak apa-apa. Pakai tambahan, kata beliau. Jadi singkat cerita sambil jalan perjalanan, kata bapak itu, kamu ikut aku. Aku mau ke Hano, mau ngambil CPO dulu. Jadi kamu nanti ikut titip di ibu warung aku supaya bisa ngisi CPO ini katanya. Oh iya Pak, terima kasih kata saya. Nah nanti kalau ditanya teman-temanku, kamu bilang aja kenal dengan aku sudah lama katanya. Oh iya. Jadi dioloklah saya tuh dengan teman-teman. Kok kamu mau katanya masih muda, sedangkan dia tuh kan jelek katanya hitam. Kok kamu mau katanya. Saya cuman ketawa aja. Saya pesan makanan dengan minuman di situ. Dan Bapak itu masuk untuk mengisi CPO dalam truknya. Sambil menunggu Bapak itu, saya bercerita-cerita di warung makan itu, dan tidak lama Bapak itu datang dan saya dibawa naik lagi dan menuju ke Pelabuhan Bumiharjo untuk membongkar CPO-nya. Jadi pas setiba di CPO, di pembongkaran, Bapak itu nanya, Adek, kamu tetap mau pulang kah? Soalnya habis bongkar ini nggak lama di perempatan itu kamu nanti harus naik ojek langsung ke Kume kata bapak itu biarlah aku yang nambahi ongkosnya. Jadi saya pikir kalau aku pulang lagi sedangkan bapak saya itu kan tidak suka dengan aku percumalah kalau aku pulang ke Jawa lagi kata saya sudah sia-sia sampai ke Kalimantan kalau saya pulang pasti aku menjadi orang brutal lagi kata saya pasti aku akan seperti itu lagi ke dukun dan ke kawi lagi yang enggak lagi kata saya minum kata saya. Oke lah kata bapak itu dipikir-pikir soalnya sambil jalan kan agak lumayan juga dari CPO ke Kalap itu ke SP2 itu agak lumayan perjalanannya. Jadi saya numpang lagi, saya naik, saya putuskan, oke lah saya ikut sampean kata saya mau. Tapi aku nih Kristen. Nah, di situ saya menolak. Karena katanya Kristen ini kan kafir. Itu kan dari mulut-mulut taunya orang itu kan kafir dan tidak ada yang nemani katanya kalau sampai masuk Kristen. Jadi sambil berjalan, selang waktu sambil berjalan, kita makan katanya. Soalnya perjalanan kita ini masih jauh. Terus Bapak itu bingung, yalah. Pas nyampe di daerah Asam Baru di Kalimantan ini, ada namanya Kampung Asam Baru. Di situ singgahlah Bapak itu di warung makan, saya diajak makan. Terus dia bingung, nanti tidurnya di mana lah dek katanya. Kalau di mes kan nggak mungkin, aku sedangkan belum nikah katanya. Bingung lah Bapak ini. Akhirnya saya ditaruh di pos yang pertama awal saya disinggahkan itu. Jadi jam 12 malam itu Bapak itu naik sepeda motor menghampiri saya. Itu pun lewat sawit-sawit Bapak Ibu Saudara. Untuk masuk ke mes Sinarmas itu kan tidak boleh kalau belum nikah. Apalagi di perusahaan besar waktu itu. Jadi singkat cerita, Bapak ini masuk, kamu tunggu sini ya. Nanti tunggu jam 12 malam aku menghampiri kamu katanya. Iya kata saya. Jadi 1 minggu lah saya disimpan di mes ini. Jadi tetangga itu nanya, kok malam itu sampai nggak ada loh. Om kerja tapi kok di kamar mandi ada orang katanya. Itu perasaan kamu aja. Padahal saya ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Saya disimpannya. Akhirnya pas singkat cerita, jadi kata suami saya kita nggak bisa gini terus. Calon suami saya ini kan, kamu harus kukenalkan dengan orang tua saya, dengan kakakku katanya di Pangkalan Bun. Itu nggak lama Bapak Ibu Saudara. Kami datangi beliau dan akhirnya di situ langsunglah kata sudah almarhum ya kakak suami saya saat ini. Dia pesan dengan saya, katanya kalau kamu sampai nikah dengan adikku, katanya, biarpun hidupnya susah seperti apa, aku tidak mau mendengar dan tidak mau kalau kamu itu sampai masuk ke agama kamu lagi, katanya. Di situ saya pun menolak, Bapak Ibu Saudara. Saya belum bisa menerima. Tapi saya mikir kalau saya ke Jawa, saya pasti seperti ini lagi. Saya bingung.
Jadi tolong kasih kesempatan aku, kata saya, untuk dengan calon saya itu kan. Biarkan kita jalani aja dulu. Nggak boleh lama-lama katanya. Soalnya di mes ini kan nggak nyaman, kata calon saya itu. Jadi terpaksalah saya jalani. Oke lah, saya dibawa pulang ke mes lagi ya. Jadi saya putuskan 2 minggu saya tinggal di mes, langsung saya minta nikah. Oke lah kalau minta nikah. Akhirnya balik lagi ke Pangkalan Bun. Jadi kata almarhum kakak saya, oke, biarlah diberkati di sini aja, di rumah almarhum itu. Dipanggilkan seorang pendeta, kami diberkati di gereja Bukit Sion, tempat Pak Yakob di Pangkalan Bun. Kami pemberkatan, melaksanakan pemberkatan di rumah kakak saya yang sekarang sudah almarhum itu. Dan saya diberkati di gereja itu. Akhirnya setelah pemberkatan kan nginap dulu 2-3 hari, baru kami pulang ke Sinarmas ke 105 Bapak Ibu Saudara. Setelah melanjutkan pulang kami ke mes, di situ akhirnya tetangga saya itu tidak suka karena saya kan dari Islam masuk Kristen ya. Jadi kata tetangga-tetangga saya itu dikucilkan. Kenapa kamu mau katanya masuk Kristen? Sedangkan di perusahaan Sinarmas waktu itu yang Kristen itu cuman 3 orang, 3 kakak. Jadi saya tuh kalau mau main ke Bugultom itu tunggu mereka sunyi. Kalau enggak tuh, wih kafir lewat katanya. Kenapa kamu mau masuk kafir katanya. Jadi saya tuh kadang minder. Jadi mengurungkan diri di mes itu. Karena kebanyakan mayoritas Muslim semua. Jadi saya bingung. Nah, setiap hari akhirnya saya dibawa lah ngerit dengan suami saya. Bawa ngerit, ngerit CPO, muat CPO. Jadi keluarga saya itu tidak tahu keberadaan saya di mana tahun 2003-2004 itu nggak tahu kemana saya itu. Saya juga tidak pernah menghubungi beliau. Jadi mungkin bagi keluarga saya, kehilangan saya dengan tidak ada keberadaan saya mungkin, dan saya tidak pernah dicari. Waktu itu saya pengen dan rindu, kangen dengan kedua orang tua saya. Seperti apa saya itu bisa melihat bapakku, bisa melihat ibuku, kata saya. Kata suami saya, sabar aja dulu katanya. Oke lah, saya ngikuti suami saya. Singkat cerita, kami sudah berumah tangga lama. Di Sinarmas, di 105 itu, saya menjalankan aktivitas saya hari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga. Waktu itu memang saya belum bisa masak, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya itu beli terus makanan itu. Karena belum tahu cara memasak dan tidak ada yang mengajari saya untuk masak. Akhirnya ikut ngerit terus setiap hari itu selama setahun. Saya ikut ngerit dan makan pun di luar. Jadi kata suami saya, dia tuh pengen punya anak dari saya. Kami nikah tapi lama kami dapat anak. Jadi kata suami saya, kamu harus terima Tuhan Yesus sepenuh hati. Tapi saya tetap menolak. Tidak katanya, tidak kata saya tuh. Aku belum bisa nerima Tuhan kamu. Kita yang penting sudah nikah, yang penting masing-masing aja lah kata saya. Tidak bisa kata suami saya. Kamu kalau anu tuh harus memang terima dia sepenuh hati kamu. Kamu tidak boleh seperti itu. Nanti Tuhan bisa marah loh sama kamu. Saya tetap tidak percaya. Tuhanku Allah yang hidup kata suami saya. Yang mengasihi. Tapi saya tidak percaya, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu suami saya muat CPO itu kan antrinya malam. Harus tidur di PKS jam 12 malam, jam 1 malam itu. Jadi saya tuh ngikut. Kata suami saya, kamu pulang aja. Soalnya aku muatnya paling besok pagi. Oke lah, saya tidur di rumah. Pulang. Pas begitu saya pulang tuh Bapak Ibu Saudara. Saya tuh pintu tuh saya tutup. Tapi tiba-tiba tuh ada angin kencang, angin kuat. Tapi saya tidak peduli. Saya pikir itu setan. Kepala saya tuh di basuh tuh 3 kali. Gitu. Dia sambil bilang, kutunggu kamu di hari Minggu katanya. Wah, kata saya bingung. Kenapa di hari Minggu? Itu kan hari Minggu ini kan orang Kristen katanya. Kata saya tuh, saya nggak mau. Gitu aja. Tapi menghilang. Menghilang tuh dengan angin kencang. Sedangkan pintu itu saya tutup.
bisa terbuka. Saya bingung, larilah saya ngejar suami saya. Di rumah itu ada hantu, ada setan, kata saya. Masa aku disuruh hari Minggu itu nyari dia, kata saya. Nah, suami saya bilang, nah itu Tuhan orang Kristen katanya, Tuhanku itu hidup. Saya tetap tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Saya tetap menolak. Dan saya belum bisa menerima Tuhan Yesus waktu itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kata suami saya, kamu harus sepenuh hati kamu harus terima Tuhan. Saya tidak mau, saya berdoa tidak bisa, puji penyembahan saya tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Saya ragu dan bingung. Saya carilah, saya nanya dengan tetangga saya, di mana di sini ada gereja, kata saya. Itu loh gerejanya orang Kristen yang tepuk-tepuk tangan, saya bilang. Oh ada di sana, katanya. Emang kenapa enggak? Saya cuma nanya. Di situ saya tuh tengok kanan kiri tidak ada Bapak Ibu Saudara yang saya cari orang itu. Jadi pas saya lihat ke atas, disitulah dia. Saya terus, oh iya ya, cuman gitu aja. Tapi pulang saya itu. Sudah tahu itu, tapi belum nerima. Tapi saya pulang. Saya cerita, suami saya ini kan pengen punya anak. Jadi saya ini bingung. Belum punya anak lama ya, dari pernikahan saya itu dapat anak ini. Jadi pas hamil anak saya si Kevin ini, tahun 2009, saya hamil. Senanglah suami saya ini. Jadi kata suami saya, kamu hamil ya? Iya, kata saya. Nah itulah Tuhan tuh, kamu harus penuhi. Tapi saya tetap menolak. Saya tetap tidak terima. Di situ saya usia kehamilan saya semakin hari semakin membesar. Dan di saat waktu saya persalinan, waktu itu bidan belum ada dan saya memakai dukun bayi, namanya Busani. Saya memakai dukun. Tetangga kanan kiri itu Bapak Ibu Saudara, cuma satu yang nengok. Sedangkan saya itu sudah kesakitan. Saya 2 hari 2 malam saya merasa kesakitan dan belum lahir anak saya ini. Itu pun tidak ada tetangga saya yang mau menemani saya. Jadi suami saya itu pulang malam, jam 11 malam waktu itu. Kenapa jendela kamar ini kok belum ditutup, kata suami saya. Saya itu sudah kesakitan di dalam kamar. Suami saya tidak tahu. Rupanya di situ ada dukun bayi dengan saya aja. Jadi suami saya tuh membisiki telinga saya. Supaya kamu cepat lahir, kamu terima Yesus, katanya. Kamu harus teriak minta tolong dengan Tuhan Yesus. Tapi saya tidak percaya. Saya belum percaya sepenuhnya dengan Tuhan Yesus. Begitu dapat 2 hari 2 malam, lahirlah anak saya ini. Selang dapat 4 hari, Bapak Ibu Saudara, anak saya ini lahir. Tapi tiba-tiba itu perutnya besar. Badannya tuh ungu. Hitam, biru, pokoknya ungu sekali. Terus baunya tuh busuk. Satu rumah tuh bau bangkai. Ada ibu-ibu di mes, satu orang yang mau membersihkan kotoran anak saya, membersihkan kamar saya. Saya kan belum bisa apa-apa. Nangislah ibu-ibu itu. Katanya nggak lama lagi kayak anak-anak kamu nih. Sedangkan rumah sakit yang kami tempuh jauh. Di perusahaan itu waktu itu belum ada rumah sakit. Jadi saya nangis, saya ikut nangis. Kata suami saya, makanya kamu terima Tuhan. Tidak, saya belum terima Tuhan itu. Saya masih menyepelekan Tuhan dan saya masih menolak dengan Tuhan Yesus. Semakin hari, semakin tambah parah anak saya ini. Jadi suami saya itu minta surat rujukan, tidak dikasih Bapak Ibu Saudara. Tidak dapat surat rujukan dari perusahaan. Mau nggak mau anak ini tetap tetap kami larikan ke rumah sakit besar. Kami numpang dengan sebuah unit CPO. Mobil ini sangat buruk Bapak Ibu Saudara. Kayak gerandong, odong-odong mobilnya yang kami tumpangi itu. Rem nggak ada. Supirnya itu melihat anak saya itu sudah tidak bergerak. Liurnya itu pun dipegang itu sudah kental sampai dipukul-pukul suami saya, mama kayaknya nggak hidup anak ini. Coba berhenti dulu, kata suami saya dengan Pak supir itu ya. Kami ikut itu pertengahan jalan itu suruh berhenti. Karena digerak-gerakkan, digoyang tuh nggak hidup anak saya ini. Nggak nangis, nggak apa, cuman diam aja dia tuh. Jadi belilah air minum. Diminumi, aduh nangis suami saya. Anak saya ini nggak ada kayaknya. Mang kayak apa, kata supir ini. Kalau anak amang meninggal ini, lajulah supir itu. Rem itu nggak ada Bapak Ibu Saudara. Itu takut tuh. Disitulah saya tuh teriak, Tuhan Yesus, kata saya, tolong kami Tuhan, aku percaya sepenuhnya dengan Engkau Tuhan Yesus, aku percaya, kata saya.
Tiba-tiba berhenti mobil itu, Bapak Ibu Saudara. Dan langsung ada remnya. Tuhan Yesus luar biasa, kata saya. Aku percaya dengan Engkau Tuhan, kata saya dengan Tuhan Yesus. Berjalan lagi Bapak ini. Terima kasih katanya. Remnya ada Mbak, kita jalan lagi ya Pak. Ya, kata Bapak supir ini mengejar waktu karena saya lihat anak ini sudah tidak berdaya pokoknya si Kevin ini. Jadi nyampe lah di Bumi Harjo, di SP2, kami naik ojek masing-masing. Hujan kencang, dihajar hujan lagi. Selebat-lebatnya kami menuju ke rumah sakit. Di situ kami naik ojek kehujanan dan nyampe rumah sakit saya kena marah dokter karena sudah kelamaan membawa anak ini. Jadi si Kevin ini perutnya besar, apa uratnya ini kelihatan di perutnya ini, kelihatan satu-satu tuh hijau uratnya itu besar, busuk, bau pempesnya itu pokoknya penuh bau, kotorannya itu sudah bau seperti bangkai Bapak Ibu Saudara. Saya menangis. Udah kata dokter, ibu tunggu di luar. Biar kami tangani anak ini katanya. Jadi anak ini dimasukkan ke inkubator itu Bapak Ibu Saudara. Selama 1 minggu Kevin itu dirawat. Dan pertama itu, kedua, dia tidak mendapatkan perawatan. Kami larilah ke rumah kakak almarhum itu kan. Minta tolong supaya anak saya dapat perawatan dari dokter. Itu pun tidak dirawat dengan dokter itu. Jadi saya itu menangis, udah nggak apa-apa katanya. Tolonglah dikasih anak ini perawatan, kata almarhum kakak saya. Sampai marah dengan dokter di rumah sakit. Oke lah katanya, nggak tahu kalau kami itu keluarga kakak saya itu kan, almarhum kakak saya itu kan bidan waktu itu ya. Jadi pas mungkin dinas di rumah sakit itu. Jadi dikasihlah perawatan. 1, 2, 3 hari itu belum ada perubahan Bapak Ibu Saudara anak saya ini. 3, 4 hari belum ada perubahan. Dan kata dokter itu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Di situ saya menangis lagi. Tuhan izinkanlah anakku ini hidup Tuhan, kalau memang Engkau berkenan dalam hidupku, kata saya. Jadi pas dapat seminggu saya tuh dipanggil dokter, ibu anaknya sudah ditaruh di kamar umum katanya, dikeluarkan dari ruangan itu. Saya menangis. Terima kasih Tuhan. Di situ Tuhan bekerja dalam hidup saya. Tuhan memang luar biasa. Memang tidak mudah mengikut Tuhan Yesus. Tidak gampang. Tapi persoalan saya selalu dicukupkan. Apa yang saya perlukan selalu dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Di situ saya sujud tersungkur dan menangis. Terima kasih Tuhan. Memang melalui orang lain, tapi itu kan pertolongan Tuhan Yesus yang sangat nyata dalam hidup saya, yang saya alami. Jadi anak saya itu pulih, sehat, normal selama 2 minggu di rumah sakit dan diizinkan kami pulang. Izinkanlah kami pulang ke rumah. Akhirnya kami membawa anak saya Kevin pulang ke rumah dan dia akhirnya sehat. Badannya gemuk, sehat, bisa jalan ya Bapak Ibu Saudara. Saya rutin, saya ke gereja setiap hari Minggu. Jadi gereja di perusahaan itu kan namanya orang banyak. Kadang saya nggak paham liturginya apa itu kan saya nggak paham. Akhirnya saya tidak pernah datang lagi ke gereja Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin hanya di rumah. Jadi kami tinggal di perusahaan 7 tahun. Itu tidak pernah ke gereja. Waktu itu suami saya kan gaji 400 di perusahaan itu tahun 2007 sampai 2010 itu barulah gaji itu agak lumayan Bapak Ibu Saudara. Disitulah Tuhan tuh melihat hati saya itu seperti apa. Mungkin saya itu belum sungguh-sungguh, belum bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ujian, cobaan, rintangan, halangan itu terjadi terus dalam hidup saya, dalam diri saya pribadi, dalam rumah tangga saya. Permasalahan itu datang silih berganti. Karena apa? Mungkin saya belum setia dengan Tuhan, belum setia, belum benar-benar setia mengandalkan Tuhan dalam diri saya, masih mengandalkan kekuatan, kedagingan saya, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, tahun 2015, saya hamil lagi. Hamil lagi dan mau melahirkan lagi, kan bingung. Itu suami saya sudah
tidak bekerja di perusahaan besar, sudah kena PHK Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu pesangon pun tidak besar dari perusahaan karena mengundurkan diri, bukan memang PHK dari perusahaan, bukan resmi. Karena beliau sudah tidak mampu untuk bekerja berat, akhirnya mengundurkan diri Bapak Ibu Saudara dari PT Sinarmas. Jadi berhentilah, kami itu belum punya rumah, belum punya tanah ada, tapi rumah belum bikin. Jadi kami tuh menyewa baraan, membara. Singkat cerita, sudah mau persalinan anak saya si Jo ini, yang kedua ini, saya tuh mengeluarkan darah setelah mengantar si Kevin SD kelas 1. Tiba-tiba tuh mengeluarkan darah dari kaki saya ini. Kok ada darah, kata saya. Saya ceklah ke bidan. Saya lari ke bidan. Kata bidan sudah pembukaan 2. Tolong ditelepon bapaknya. Oke, saya ulang lagi manggil bapak suami saya. Pak, aku ini mau melahirkan. Masa siapkan semua peralatan bayinya? Iya, oke. Saya melahirkan di SP2 dan dicek lagi katanya perkiraan maghrib. Rupanya maghrib saya belum melahirkan juga. Wah, langsung dirujuklah ke rumah sakit besar. Akhirnya saya dirujuk, Bu, kalau dirujuk ini kayak apa? Nah, nanti itu tergantung rumah sakit katanya. Yang penting Ibu harus dirujuk. Ya, saya dirujuklah ke rumah sakit dan saya dinaikkan sebuah ambulan. Ngeri naik ambulan itu Bapak Saudara. Dan dibunyikan sirene itu karena sudah pendarahan. Jadi nyampe rumah sakit itu diinduksi. Kasih yang sakit itu ya. Sehari itu kata dokter nanti melahirkan ini malam, Pak. Iya, jam 9 malam itu pembukaan 8. Dia tidak mau buka 10, tetap 8. Nah, besok itu dirangsang lagi lewat mulut. Lebih luar biasa sakitnya. Tapi saya tuh meneteskan air mata, Tuhan Yesus, jika Engkau menghendaki aku dan melahirkan dengan selamat, Tuhan, tolong Tuhan, induksi yang kedua ini biarlah saya tidak menjalankan operasi, karena sepeser uang saya tidak ada. Saya akui tidak ada. Jadi suami saya tuh duduk, saya melihat suami saya bingung. Karena apa? Nanti kalau sampai operasi, mak, biaya besar, kata suami saya. Jadi, rupanya benar, jam 10 itu sampai tidak melahirkan saya itu, Bapak Ibu Saudara. Sudah 2 hari 2 malam, cuma induksi. Induksi itu ya, sakit. Jadi kata dokter itu, Bapak, kita harus ambil tindakan. Bapak harus menandatangani sebuah surat ini, kita lakukan malam ini juga, Ibu harus operasi. Kata suami saya tidak punya uang. Nah, kayak apa Bapak? Ibu ini sudah makan banyak obat, terus ketuban ini sudah pecah. Takutnya bayi yang di dalam itu tidak diselamatkan. Karena usia kandungan waktu itu 8 bulan. Jadi terpaksalah suami saya menandatangani dengan menangis. Karena uang apa yang mau dibayarkan. Jadi singkat cerita, saya dibawa ke ruang operasi dan menjalankan operasi. Kata Bapak dokter itu, Pak Made ya, orang Bali. Ibu, sebelum kita menjalankan operasi, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa dengan dokter di dalam itu. Tak lama itu Bapak Ibu Saudara, saya dioperasi, sudah lahirlah anak saya. Itu kecil sekali, si Jo ini. 2 kilo pun tidak nyampe Bapak Ibu Saudara. Sangat kecil anaknya, karena prematur 8 bulan. Jadi melihat dia tuh sangat kasihan, melihat si Jo ini. Jadi kata dokter, anak ini kuning. Harus masuk ruangan dulu karena kuning, belum bisa dengan orang tua. Selama 1 minggu dia belum bisa sama saya karena badannya seluruhnya tuh kuning. Jadi pas waktu harinya mau pulang, itu hari Sabtu. Bapaknya tuh disuruh melunasi dan membayar administrasinya. Jadi kata suami saya, tunggu hari Minggu bisa Kak Dok? Oh bisa, saya tunggu katanya. Saya masih cari pinjaman, kata suami saya. Yes, kami memang tidak ada uang sama sekali. Saya menangis. Saya sering menyangkal Tuhan, saya sering menolak dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus setia dengan saya, menyertai dan mencukupkan apa yang saya perlukan. Kata saya dengan Tuhan. Saya berdoa waktu itu. Dan saya tuh diejek Bapak Ibu Saudara. Ruangan itu kan bukan di VIP, saya kan paling yang banyak orangnya itu. Saya sering dibilang seranjang kanan kiri, belagu, begaya, katanya nggak punya uang, sok-sokan mau operasi, giliran mau pulang, nggak bisa nebus katanya. Sampai berapa hari sudah di sini? Dibilang gitu. Apalagi si cleaning service yang perempuan tuh. Iya belagu katanya. Nggak punya duit sok-sokan mau operasi. Giliran anaknya mau pulang, uang nggak ada katanya. Itu saya menangis dan malu. Saya sujud dengan Tuhan. Tuhan Yesus, jika Engkau masih menghendaki dan berkenan
supaya Engkau tidak memalukan saya. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak membuat kami menjadi ekor, kata saya. Tolong Tuhan angkat dan pulihkan saya supaya saya bisa keluar dari tempat ini, kata saya. Padahal aku tidak percaya Engkau, aku sering menyangkal Engkau, tapi Engkau selalu apa yang saya teriakkan, Engkau selalu memberikan dan mencukupkan dan menolong saya, Tuhan. Aku percaya, Tuhan. Itu pun enggak lama ya. Maghrib itu ada ibu-ibu itu datang, tapi saya itu tidak tahu siapa ibu-ibu ini. Dan udah nggak usah nangis katanya, nggak usah takut. Besok kamu pulang. Pulang dari mana, Bu? Saya uang spesial nggak ada, sedangkan biaya 15 juta dari mana saya dapat uang, kata saya. Ketawa ibu itu, pakai baju PNS, rambut panjang. Jadi nggak usah takut katanya, nggak usah nangis. Kamu harus berbahagia, harus sukacita katanya. Saya diam, saya tidak menjawab, saya cuma menangis. Habis itu berbalik arah lah ibu itu keluar. Jadi saya itu lari, nyari ibu itu di depan tuh ada orang. Ibu tadi ngelihat kah ada ibu-ibu? Enggak katanya. Terus siapa? Kata saya. Nah, suami saya itu belum pulang nyari pinjaman uang. Nah, setiba waktu hari Minggu, dokter itu masuklah ke ruangan saya. Bayinya dibawa, ibu boleh pulang katanya. Saya menangis. Suami saya sudah datang, Kak, Pak, untuk membayar pelunasan. Bukan, tadi ada saudara bapak atau saudara ibu katanya datang. Uangnya itu masih dalam amplop, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bingung. Suami saya belum datang, tapi kok sudah ada uang. Pas begitu Pak Made itu nyuruh nyari suami saya bingung. Suami saya kan belum pulang. Pas datanglah jam 7-an malam itu, suami saya datang. Datang, saya bilang, Bapak ditunggu Pak Made sekarang, soalnya kita ini harus pulang. Pulang kami nih ngomong, kita ini kan nggak ada uang, sudah pokoknya suruh tanda tangan aja katanya. Kami naiklah ke atas. Tadi ada ibu-ibu katanya, Bapak bebas, Bapak bisa pulang. Di situ suami saya menangis. Itulah saya dipeluk dan dicium di situ di depan dokter itu. Kamu harus terima Tuhan dan kamu tidak boleh lagi menolak dan menyangkal Tuhan Yesus katanya. Di situ saya ikut nangis Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami dalam kehidupan saya, biarpun kami miskin di dunia, tapi saya lebih berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan Yesus begitu dahsyat, begitu luar biasanya menghargai saya tuh, dan menolong dalam jiwa saya, Bapak Ibu Saudara. Di situ uang dihitung, genaplah 15 sesuai dengan permintaan dokter, suami saya tanda tangan, dan saya besok pagi hari Senin itu saya diizinkan pulang Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya bisa membawa Joshua pulang ke rumah dan sampai pertengahan jalan itu masih di rumah sakit di pos itu saya ditangkap satpam. Katanya saya belum kan tersebar ya, mungkin saya belum melunasi pembayaran saya ditangkap katanya melarikan diri seorang bayi karena belum melunasi administrasi. Diteleponlah ke ruang bidan ke dokter itu. Bapak satpam ini. Jadi rupanya saya sudah keluar. Saya sudah biar aja ibu itu bebas. Ibu itu sudah melunasi pembayarannya. Di situ saya bebas dan saya keluar. Akhirnya dengan selamat dan sehat saya pulanglah ke kontrakan di SP2. Naik sepeda motor Bapak Ibu Saudara. Operasi itu kan sakit ya, kena ganjakan apa itu. Saya naik sepeda motor dengan suami saya. Dan nyampe kontrakan anak saya ini kan harus masuk ke dalam kardus itu bukannya apa harus pakai lampu hijau ini. Jadi selama setahun suami saya yang merawat, jadi suami saya tidak bekerja, sayalah yang untuk menggantikan posisi suami saya. Waktu itu saya menyewa, membarak, mengontrak dan sukacita yang sangat luar biasa yang saya rasakan dan kami pun tidak boleh mengeluh dan tidak boleh berputus asa. Mengikut Tuhan itu memang halangan, rintangan, apa yang di depan mata kita masalah itu pasti ada. Tuhan tidak bilang juga jalan tuh selalu lurus, selalu mulus Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di situ mujizat Tuhan yang saya rasakan, yang saya alami. Tiba-tiba suami saya tuh ngajak pulang Bapak Ibu Saudara, ngajak ke Jawa tahun 2015 ini. Karena apa? Mungkin pikiran suami saya di sini aku nggak ada kerjaan, siapa tahu kita di Jawa ada kerjaan, kata suami saya. Oke, saya turuti, kami pulanglah ke Jawa dan kami tinggal di Karawang Bapak Ibu Saudara. Di Karawang kami sempat 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Nah di Karawang ini kami ikut Cina.
di daerah Karabah, di Demping dekat Sindang Reret. Suami saya bekerja di situ dan satu rate-nya itu 400.000 dari Jakarta menuju ke Surabaya, Malang, Ponorogo itu cuma gaji 400.000. Sedangkan itu kan nggak cukup ya Bapak Ibu Saudara. Sedangkan nyewa itu kan 900 di daerah Karawang ini. Jadi saya tuh memutuskan untuk menjadi TKW Bapak Ibu Saudara. Karena untuk menutupi tadi tuh ya, saling melengkapi dan menutupi, saya cobalah, saya tuh pengennya ke Hong Kong. Tapi saya tidak lolos karena bahasa saya tidak menguasai. Pengennya ke Taiwan, ke Singapura karena bahasa tidak menguasai. Nah, kalau ke Arab, biarpun tidak bahasa, tapi yang penting intinya mau bekerja. Rupanya Bapak Ibu Saudara saya melakukan TKW. Anak dua dengan suami saya tinggallah di Karawang, menyewa di daerah Karabah. Saya mengikuti di PT itu selama 1 bulan saya tidak pulang Bapak Ibu Saudara. Itu pun belum lama. Tahun 2018 saya berangkat TKW ke Arab dan saya langsung terbang selama 1 bulan. Tujuan saya tuh ke Abha. Dari Jakarta transit ke Jeddah. Rupanya TKW seperti itu. Saya menangis. Sedangkan saya bahasa Arab nggak tahu. Bahasa Arab saya tidak tahu sama sekali. Nol putul. Jadi teman saya itu kan namanya yang mantan-mantan senior TKW ini kan sombong. Jadi kalau ditanya tuh baca aja tiketnya. Sedangkan tiket itu bahasa Arab. Untunglah saya tuh nanya dengan satpam. Satpam ini kan namanya di Jeddah ini kan saya juga nggak ngerti kayak apa. Rupanya ada ibu-ibu di situ baik orangnya. Oh ibu ini langsung transit. Jadi tidak besok hari ini juga setengah 1 malam ibu berangkat lagi katanya. Nah saya cari di gate 8 itu ya. Saya cari lari. Di situ rupanya saya masih dikirim lagi ke Riyadh. Masih transit lagi ke Riyadh Bapak Ibu Saudara. Nah di Riyadh ini kan nyari lagi di mana foto saya itu tidak ada di situ kan PT ini pakai kardus itu mereka pampang-pampang ya yang PT dari Arab itu lewat transmigrasi apa segala macam itu kan paspor visa itu kan diceknya itu ya. Jadi di situ lihat ada bapak-bapak tinggi besar. Oh, rupanya saya di situ 4 orang mau dikirim ke Abha dari Riyadh masih 3 jam lagi ke Abha Bapak Ibu Saudara. Saya langsung terbang lagi perjalanan 10 jam Bapak Ibu Saudara dari Jakarta ke Abha. Jadi setibanya di Abha, 4 teman saya ini, yang 3 sudah dijemput dengan majikan, tinggal saya sendiri di bandara itu. Jadi ada bapak-bapak, Indonesia, Filipin katanya. Saya jawab Indonesia. Rupanya bapak ini bisa bahasa Indonesia. Iya, kamu Indonesia ya? Iya. Kamu jangan keluar dari area bandara ini katanya. Kalau sampai kamu keluar dari area bandara ini, nanti kalau ada orang yang jahat, kamu bisa diambil dan dioper dengan majikan, nanti kamu bisa bahaya katanya. Kamu tetap di sini sampai nunggu majikan kamu datang. Oke, saya datang, saya nunggu sampai jam 12 siang itu baru dijemput madam saya. Madam saya namanya Capsa, masih muda, umur 31 tahun. Dia seorang dokter. Saya dibawa, saya diajaklah berbahasa Arab. Saya saya jawab no Arabian, ketawa dia sama gini. Terus diajak bahasa Inggris. Saya juga nggak bisa, kata aduh katanya. Lalulah diamlah kami di mobil ini. Nyampe rumah rupanya di Arab itu Bapak Ibu Saudara semua tuh teralis biji baja semua pintu itu. Rumah itu bagus-bagus. Jadi ditempelkan muka madam saya ini, bukalah pintu. Jadi masuk, nyampe sana tuh semua ketawa. Dalam rumah itu semua perempuan, untungnya saya itu Bapak Ibu Saudara. Perempuan dan kata madam saya pakai HP. Inilah keluarga saya katanya. Di sini ada 11 orang, ada 2 yang jompo. Dan saya harus mengasuh yang jompo Bapak Ibu Saudara. Yang jompo itu umur 30 dengan umur 24 tahun. Jadi singkat cerita sudah berjalan lah di situ 1 minggu 2 minggu ya. Saya sering menangis. Untuk menemui Madam Capsa ini susah karena beliau ini kan seorang dokter. Jadi saya tuh sering ditanya dengan adiknya pakai HP. Kenapa kamu sering nangis? Saya punya baby kata saya di Indonesia. Saya nggak tega. Saya pengen pulang. Kemarin tuh aku pengen coba-coba aja ke TKW. Rupanya semua tuh bisa tercapai, terwujud karena keinginan saya itu. Tadinya coba-coba. Jadi susah untuk menemui Madam Capsa katanya. Nanti kalau Madam pulang biar aku sampaikan. Iya kata saya memandikan yang jompo itu ke kamar mandi karena dia tidak bisa jalan dan harus saya gendong naik kursi roda ke kamar mandi apa segala macam itu.
Saya harus ngurusnya. Nanti pas kalau saya nggak ada itu bunyi lonceng, kling, 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 kling. Tandanya dia tuh memanggil. Entah mau makan, mau apa. Jadi singkat cerita, sudah berjalanlah 3 bulan. Nah, disitulah Madam Capsa itu bisa ditemui, Bapak Ibu Saudara. Bisa ditemui. Dan saya tuh bilang, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau tidak berkenan saya ada untuk TKW, tolong Tuhan, pulangkan saya, Tuhan. Itu mujizat saya alami juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi kata Madam Capsa, oke, sini dulu katanya. Saya disuruh menjawab semua pertanyaan saya jawab. Saya punya baby, saya mau pulang. Oke, kamu sudah 3 bulan lebih ini, kamu sudah masuk training dan sudah mencukupkan apa uang yang saya kirim ke agen kamu katanya. Kamu tidak kena denda katanya, kamu boleh pulang. Situ saya nangis, Tuhan Yesus luar biasa. Padahal Bapak Ibu Saudara TKW itu paling susah. Kalau sudah TKW itu tidak bisa pulang dengan alasan apapun kalau belum memenuhi kontrak. Di situ saya langsung dibelikan tiket dan saya dipulangkan Indonesia, pulang, jangan lagi TKW, biar makan garam katanya, kamu tetap jaga anakmu di Indonesia, biar sesusah apapun jangan sampai TKW. Itu luar biasanya Tuhan menolong saya, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak diizinkan untuk menjadi TKW. Saya pulang di antar majikan saya dari Abha menuju ke Jeddah. Jadi tidak lama majikan saya pulang, saya terbang. Saya pulang dari Jeddah itu ke Jakarta ya Bapak Ibu Saudara. Saya naik pesawat Arabian, Saudi Arabian, jam 11 malam terbang. Pagi, itu sore ya, suami saya kaget. HP saya telepon. Loh, kok HP kamu aktif katanya. Aku sudah pulang. Nangislah suami dengan anak-anak saya itu. Saya pulanglah ke kontrakan dari Karawang, dari Jakarta itu Kampung Rambutan, saya menuju ke Karawang, ke Karaba, Bapak Ibu Saudara. Saya naik taksi waktu itu, sudah nggak ada bis. Saya turun, anak saya yang besar itu si Kevin, saya asuhkan dengan orang. Jadi 1 bulan tuh 1,5 juta upah anak saya tuh, mengasuh tuh. Nangislah Kevin ini, kurus badannya Bapak Ibu Saudara, karena kan diasuh orang tidak sama dengan diasuh kedua orang tuanya. Jadi nangis senanglah anak saya. Jadi pulang dari Arab saya tuh dapat uang 500 real. Tahun 2019 awal Bapak Ibu Saudara saya pulang, 2018 saya berangkat, Bapak suami saya minta pulang lagi ke Kalimantan. Kita nggak bisa, setelah COVID macam ini nanti kita nggak bisa pulang. Kita nekat, saya dari Arab langsung besoknya saya menuju ke Kalimantan Bapak Ibu Saudara saya. Kami naik kapal, disitulah kami langsung menuju ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, langsung kami menuju ke Nangabulik, Kabupaten Lamando Bapak Ibu Saudara. Sekarang kami sudah 2 tahun berada di Kalimantan Tengah, daerah Nangabulik, Kabupaten Lamandau. Saya bersyukur semuanya karena Tuhan dan saya ingin tidak mengeraskan hati saya ingin mengasihi suami saya. Biarpun sekarang kami ini posisi masih menyewa membara dan 2 tahun ini suami saya belum ada kerjaan dan mungkin beliau sudah faktor umur ya Bapak Ibu Saudara, beliau sudah tua jadi sayalah yang bekerja dan saat ini saya sudah 1 minggu ini saya pun mensyukuri biarpun saya baru berhenti bekerja dari pekerjaan saya pembantu rumah tangga dan baru 1 minggu ini saya mengundurkan diri karena tidak mampu dengan pekerjaan yang saya rasakan 6 bulan saya kerja. Tapi saya bersyukur itu semua karena Tuhan. Tuhan ada dalam hidup saya dan menyertai saya. Biarpun anak-anak sekolah, suami tidak ada kerjaan, tapi saya sangat suka cita, luar biasa. Saya tetap setia dengan Tuhan. Saya hari Minggu saya beribadah di GBDI Immanuel Nangabulik, dan setiap hari Kamis saya tetap setia mengiring Tuhan, melakukan ibadah keluarga. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara mengikut Tuhan Yesus. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus lihat hati saya. Selidiki hati saya terus Tuhan. Saya harus mengasihi suami saya, menerima suami saya dengan segenap hati saya. Dan saya tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut. Karena memang ikut Tuhan tadi tidak mulus. Halangan rintangan selalu ada dalam diri pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingin setia mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan, saya dengan dunia kegelapan, dengan pergumulan, dengan apa itu, saya sekarang sudah tidak suka Bapak Ibu Saudara.
Karena saya ingin hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan selalu pelihara saya, selalu mencukupkan saya, dan selalu memberkati dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengenal sampai saat ini keluarga saya tuh belum mau menerima saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tetap berdoa supaya Bapak Ibu saya mau menerima saya, dan saya mendoakan supaya ibu saya tuh bisa mendengar dan bisa dijawab Tuhan Yesus, supaya ibu saya bisa bersaksi juga di dalam Tuhan. Karena Tuhan tuh sangat luar biasa, sangat dahsyat. Burung di udara aja dipelihara, apalagi manusia. Kan gitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Saya tetap harus setia mengiring Tuhan. Biarpun keadaan saya seperti ini, tapi saya tidak boleh mengeluh, tidak boleh berputus asa. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Ini berapa hari ini Bapak Ibu Saudara memang saya berhenti mengundurkan diri. Karena waktunya itu ya, kerja itu jam kerja tidak sesuai. Jadi saya lebih baik mengundurkan diri daripada keluarga saya terbengkalai. Jadi saya saat ini pengenlah jualan lah, apa yang saya bisa saya kerjakan dan saya jual, saya pengen seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang mengikut Tuhan itu tidak mudah dan tidak gampang. Memang dikucilkan, saya miskin di dunia tapi di mata Tuhan saya dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan Yesusku dahsyat dan sangat memberkati dalam hidup saya, pribadi saya, dan keluarga saya. Yang penting sehat. Saya bisa bekerja dan bisa menghidupi dengan anak-anak saya, suami saya harus mengasihi. Saya tidak boleh marah-marah dengan suami, dengan keadaan seperti ini saya tidak boleh. Harus mengasihi suami, biarpun keadaan seperti apa. Memang ya, sebagai manusia tidak mudah, tidak gampang. Ingin saya selalu minta cerai, tapi saya mengingat Tuhan. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan pasti memulihkan saya. Saya tidak mungkin seperti ini, asalkan saya tetap setia berdoa, datang beribadah dan memuji menyembah Tuhan Yesus. Tuhan pasti cepat lambat pasti memulihkan kehidupan saya pribadi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Selengkapnya. dahsyat Haleluya. kehidupan saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayangan-tayangan kami di channel ini. Biarlah banyak orang dapat diberkati lewat channel kami ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Amin.